Sesampainya di apartemen, mereka langsung menjadi sedikit canggung karena kamar Lin yang terlalu sempit. Teman Lin juga sangat terkejut melihat Lin membawa seorang gadis. Lalu Guo dan Lin duduk di satu ranjang. Namun karena kondisi tenggorokan Lin yang kurang baik membuat mereka tidak bisa mengobrol seperti biasa. Akhirnya mereka pun mengobrol lewat kiriman pesan. Suasana itu benar-benar terlihat begitu menggemaskan. Bahkan Lin juga mulai terus mendekati Guo. Hal tersebut membuat Guo menjadi sedikit panik. Alhasil Lin meyakinkan Guo bahwa mereka tidak akan melakukan apapun karena Lin hanya ingin terus bersama Guo. Kemudian di pertengahan malam mereka pun bersiap untuk istirahat dan mau tidak mau mereka harus tidur di ranjang yang sama sebab tidak ada tempat lain untuk beristirahat. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan-ringkasan drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, kencangkan sabuk pengaman, dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film Amidst a Snowstorm of Love full episode versi bioskop singkat. Drama Cina Amidst a Snowstorm of Love menceritakan tentang kisah cinta Yin Guo diperankan oleh Zhao Jinmai dan Lin Yiyang diperankan oleh Leo Wu. Guo adalah seorang pemain biliar profesional dan tanpa sengaja ia bertemu dengan Lin. Tak disangka ternyata Lin juga sangat berbakat dalam bermain biliar. Hanya saja kisah di masa lalu Lin membuatnya meninggalkan hobi tersebut. Bagaimanakah kelanjutan kisah cinta mereka berdua? Apakah kehadiran Guo membuat Lin kembali ke dunia biliar? Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Lin yang sedang berjalan di badai salju. Lin juga bertemu dengan seseorang yang mengenalinya, tetapi Lin malah tidak mau mengakui siapa ia sebenarnya. Dan di sisi lain terlihat seorang gadis bernama Guo sedang sibuk mencari tempat beristirahat. Ia juga ditemani oleh adiknya yang bernama Tian. Tak berselang lama mereka pun berhasil menemukan sebuah restoran. Di sana mereka masih sibuk mencari penginapan karena mereka sedang berada di luar negeri. Lalu ketika Guo menelpon seseorang, Lin terus saja memandangi Guo dari luar restoran. Akhirnya malam itu pun menjadi awal mereka bertemu untuk pertama kalinya. Namun Guo malah terlihat begitu gugup. Bahkan ia sempat takut pada Lin. Sebab Lin dengan sukarela ingin membantu mereka pergi ke penginapan. Padahal Tian sudah menjelaskan pada Guo bahwa Lin adalah pria baik yang berasal dari daerah yang sama seperti mereka. Tak hanya itu, ternyata Lin juga menyadari ketakutan Guo. Hal tersebut membuatnya langsung memperlihatkan identitas aslinya. Kemudian mereka langsung bergegas pergi. Tetapi lagi-lagi Guo masih saja mengantisipasi keselamatannya. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka pun sampai di penginapan. Di sana, Lin terus memperlihatkan kepeduliannya pada Guo. Bahkan mereka juga sempat saling memandang satu sama lain. Tian pun juga terlihat begitu menyukai kepribadian Lin. Setelah itu, Lin pergi ke rumah salah satu temannya yang bernama Wei. Namun Wei tidak ada di rumah. Alhasil, Lin pergi ke sebuah kedai mie. Di kedai tersebut, Lin pun menumpang untuk beristirahat. Keesokan harinya, pemilik kedai tersebut sudah menyiapkan sarapan pagi untuk Lin karena mereka berhubungan baik. Bahkan pemilik kedai itu juga mengembalikan uang milik Lin yang pernah ia pinjam. Di sisi lain, Guo dan Tian sedang menyiapkan sarapan bersama. Tetapi Tian malah terus memaksa Guo untuk menghubungi Lin agar Guo mau mengajak Lin makan malam bersama mereka sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Lin. Namun Guo malah terus saja terlihat gugup. Sampai akhirnya ia pun memberanikan diri untuk menghubungi Lin. Tak disangka mereka langsung terlihat sedikit akrab dibanding sebelumnya. Hanya saja mereka masih belum bisa makan malam bersama, sebab Lin yang sudah akan kembali ke kampusnya.
Kemudian kakak beradik itu pergi ke sebuah swalayan untuk membeli beberapa kebutuhan. Tetapi tiba-tiba saja Tian malah memaksa Guo untuk pergi dari sana. Ternyata ia sudah memesan tiket untuk menemui Lin. Awalnya Guo terlihat sangat keberatan, namun Tian terus saja memaksa Guo. Akhirnya mau tidak mau mereka pun bergegas pergi bersama. Beruntung kali ini mereka tidak tertinggal kereta api. Dan selama di perjalanan, Guo masih terus mengirim pesan pada Lin sebab ia ingin mengganti biaya yang sudah Lin keluarkan. Tetapi Lin malah menolak hal tersebut. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka pun sampai di Hersin. Di sana mereka langsung membeli makan yang Lin rekomendasikan. Tak berselang lama, Lin juga ada di tempat tersebut. Namun mereka tidak bertemu. Apalagi tiba-tiba saja Tian harus menerima kabar bahwa Lin mendadak kembali ke Hell. Hal itu membuat mereka gagal bertemu dengan Lin. Lalu selama di perjalanan Tian masih terus saja memuji Lin. Bahkan Tian benar-benar begitu mengagumi Lin. Dan ia memperlihatkan hal tersebut di postingan miliknya. Postingan itu membuat Guo ikut memberikan komentar. Awalnya Guo tidak mau mengakui ketampanan Lin. Namun lama-kelamaan Guo pun mengakui hal itu. Tetapi tak disangka ternyata Lin mengetahui komentar tersebut. Alhasil Guo langsung menjadi sangat malu. Di sisi lain, Lin sedang bersama Wei menunggu tumpangan. Tetapi Lin masih saja menyempatkan diri untuk meminta seseorang menjaga Tian dan Guo. Kebaikan Lin benar-benar membuat Guo merasa tidak enak hati. Apalagi Lin masih tetap ingin bertemu dengan mereka di lain waktu. Pada scene yang berbeda, Lin bertemu dengan Jia. Wei juga ada bersama mereka. Namun hubungan Lin dan Jia terlihat tidak begitu akrab. Padahal Jia memperlihatkan bahwa ibunya sangat memperdulikan Lin. Keesokan harinya, Tian memberikan kabar pada Guo jika ia kembali diajak oleh teman Lin untuk berkeliling kampus. Kebaikan Lin benar-benar membuat Guo merasa begitu heran. Akhirnya, Guo langsung mengirim pesan untuk berterima kasih pada Lin. Seminggu kemudian, Guo masih terus saja sibuk berlatih biliar, sampai membuat Tian merasa sangat bosan. Alhasil, Guo segera mengajak Tian untuk berjalan-jalan. Hal itu pun membuat Tian menjadi begitu bahagia. Tian juga sudah mencari tempat yang akan mereka tuju. Hanya saja gerak-gerik Tian terlihat sedikit mencurigakan. Setelah itu, mereka segera bergegas pergi. Sesampainya di sana, Guo baru mengetahui bahwa sebenarnya Lin lah yang memesan tempat tersebut. Akhirnya mereka pun berkumpul bersama. Pertemuan itu masih terus membuat Guo terlihat begitu gugup. Lalu di pertengahan mereka makan, Guo dihubungi oleh Zheng Yi karena ia meminta Guo untuk membelikan biji kopi. Hal tersebut membuat Guo mempertanyakan lokasi toko itu. Beruntung Lin langsung bersedia mengantarkan Guo pergi ke toko tersebut. Kemudian mereka pun segera pergi dari sana. Keakraban Guo dan Lin benar-benar membuat Tian merasa sangat heran. Tak berselang lama akhirnya mereka sampai di toko kopi itu. Tanpa disadari, kebersamaan tersebut membuat hubungan mereka semakin dekat. Bahkan Guo tidak bisa menutupi rasa gugupnya. Namun karena Lin memiliki urusan mendadak, ia harus segera pergi meninggalkan Guo. Tetapi kebersamaan mereka sudah berhasil membuat Guo terlihat bahagia. Setelah itu, Guo pergi untuk berkumpul bersama kedua temannya. Kali ini mereka makan bersama sembari mengobrol dengan begitu asyik. Di malam hari mereka pun pergi ke tempat bermain biliar. Tak disangka di tempat tersebut, Guo dan Lin kembali bertemu. Bahkan saat itu Lin sedang ingin bermain biliar dengan beberapa orang yang menyaksikan dirinya. Pertemuan tersebut benar-benar membuat mereka berdua terus saja saling memandang satu sama lain. Melihat kehebatan Lin membuat Guo sangat terpukau. Setelah permainan itu selesai, Lin masih terus saja menghampiri Guo. Kali ini, Lin baru mengetahui jika Guo sedang ingin mengikuti perlombaan biliar. Dan lagi-lagi mereka masih terlihat begitu gugup. Walaupun sudah beberapa kali bertemu, Lin juga bersedia mengantarkan Guo pulang ke rumah. Padahal jalan pulang mereka tidak searah.
Lalu mereka pun benar-benar pulang bersama. Saat itu mereka terus berjalan bersama di bawah hujan salju yang begitu lebat. Mereka juga saling mengobrol, walaupun awalnya hubungan mereka masih sangat canggung. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka pun sampai di stasiun MRT. Selama di perjalanan, rasa canggung di antara mereka masih belum menghilang. Akhirnya, Guo mengajak Lin untuk berkenalan lebih detail. Namun, ternyata hal itu malah semakin membuat Guo merasa begitu canggung. Lin juga mengajak Guo untuk makan bersama. Karena Lin mengetahui Guo sedang merasa lapar. Lalu mereka pun pergi menuju sebuah kedai makanan. Tak disangka selama di perjalanan, Lin mulai memperlihatkan kepeduliannya pada Guo. Hal itu benar-benar disadari oleh Guo. Saat itu Guo dan Lin pun sampai di sebuah kedai makanan. Di sana mereka bertemu dengan Wei yang sudah memesan tempat khusus untuk mereka. Kali ini Wei dan Guo terus saja mengobrol bersama. Sampai akhirnya Wei baru mengetahui jika ternyata Guo sedang mencari rumah sewa. Hal itu langsung membuat Wei menawarkan rumah sewanya, sebab rumah tersebut memiliki 2 kamar kosong. Setelah makan malam itu selesai, Lin kembali melanjutkan perjalanannya untuk mengantar Guo pulang ke penginapan. Sesampainya di sana, mereka malah melihat sepasang kekasih yang sedang berciuman dengan begitu mesra. Hal tersebut membuat Guo mencoba mengalihkan pandangan mereka berdua. Dan setelah pasangan itu selesai bercumbu, Lin langsung meminta agar Guo segera masuk. Guo juga sempat berterima kasih pada Lin sebelum Lin pergi meninggalkan Guo. Bahkan Lin benar-benar begitu perhatian pada Guo. Kemudian saat Guo sedang ingin beristirahat, ia baru menyadari bahwa telinganya terluka. Hal itu langsung membuat Guo segera memberikan obat di luka tersebut. Tak disangka ternyata Lin benar-benar begitu memperdulikan Guo karena ia terus mempertanyakan kondisi Guo. Tak berhenti di sana, ketika Lin sedang menunggu cuciannya, ia masih terus saja menghubungi Guo. Bahkan perbincangan mereka membuat Tian sedikit curiga. Walaupun Tian tidak mengetahui bahwa sebenarnya orang yang sedang mengirimkan pesan pada Guo adalah Lin. Dan lagi-lagi kali ini Lin terus mengajak Guo untuk makan bersamanya. Ajakan tersebut mulai membuat Guo menjadi salah tingkah. Keesokan harinya Lin baru saja terbangun, tetapi kali ini ia malah mendapati beberapa orang yang ada di rumah tersebut. Ternyata orang-orang itu sedang mencari Lin. Jiang juga ada di sana bersama yang lainnya. Namun Lin terlihat tidak suka dengan kedatangan mereka semua. Akhirnya Lin memilih untuk pergi dari sana. Kemudian Lin pergi ke sebuah kedai mie. Di sana Lin bertemu dengan pemilik kedai yang berhubungan dekat dengan dirinya. Kali ini Lin memberitahu jika sebenarnya ia memang memiliki perasaan pada Guo. Hanya saja Lin tidak berani terlalu banyak mengobrol dengannya karena terkadang perkataan Lin bisa menyakiti seseorang, bahkan sampai terjadi kesalahpahaman. Maka dari itu Lin lebih memilih untuk terus mengajak Guo makan bersamanya. Di sisi lain, Guo sedang berlatih biliar, namun ia terlihat kurang fokus. Hal itu pun sangat disadari oleh Zheng Yi. Tak disangka Guo memang benar-benar sedang memikirkan Lin. Hal yang sama juga terjadi pada Lin. Tak berselang lama, Jiang pun ada di sana menemui Lin. Kali ini Jiang mengajak Lin untuk bermain biliar. Ajakan tersebut berhasil membuat hubungan mereka kembali membaik. Bahkan sepanjang perjalanan, mereka terus saling mengobrol satu sama lain. Ternyata mereka berdua adalah teman lama. Namun ketika Lin meninggalkan dunia biliar, banyak orang yang meremehkan dirinya. Maka dari itu Lin dengan giat membuktikan bahwa ia tetap bisa bertahan walaupun tidak lagi berada di dunia biliar. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka pun sampai di tempat bermain biliar. Tetapi sebelum mereka bermain, Jiang sempat bertanya tentang seseorang yang sedang Lin sukai. Jiang juga memberikan beberapa saran pada Lin agar ia berhasil mendekati Guo. Tak hanya itu, mereka pun kembali mengingat kenangan di masa lalu. Saat itu Lin kembali ke rumah Wei. Kali ini Lin mempersiapkan kamar untuk Guo dengan sebaik mungkin karena Guo dan Tian akan ikut menyewa rumah tersebut.
Hal itu benar-benar membuat Wei menjadi sangat tidak habis pikir. Apalagi Lin terus saja meminta saran dari Wei karena ia ingin mendekati Guo. Hanya saja Lin begitu berhati-hati dengan setiap langkahnya. Kemudian Wei, Tian, dan Guo makan bersama di sebuah kedai mie. Saat itu, Guo baru mengetahui jika Lin benar-benar terus membantunya, sebab Lin turut serta membujuk pemilik rumah agar memberikan sewa pada Guo dan Tian. Hal tersebut membuat mereka merasa sangat berhutang budi pada Lin. Guo juga langsung berterima kasih pada Lin lewat pesan yang ia kirimkan. Lalu, Wei segera membawa mereka untuk melihat rumah yang akan mereka tempati. Sementara itu, Lin masih dengan kesibukannya. Ternyata Lin menghabiskan uangnya hanya untuk membeli ruangan biliar. Tak hanya itu, Lin juga sangat mendukung orang-orang di sana untuk mengikuti pertandingan biliar. Di sisi lain, Wei sedang membawa Guo ke tempat bermain biliar karena Guo ingin berlatih untuk mengikuti pertandingan yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Sesampainya di sana, mereka langsung bertemu dengan beberapa teman Lin. Tak disangka hubungan Lin dan teman-temannya terlihat begitu baik. Di tempat tersebut, Guo baru mengetahui bahwa Lin sangat giat berlatih biliar. Walaupun Lin sudah begitu sibuk dengan kegiatan lain yang harus ia lakukan. Guo juga diperlakukan dengan sangat spesial karena Lin benar-benar begitu berpengaruh di dunia pertemanannya. Lalu setelah Wei pergi, Guo langsung berlatih seorang diri. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Lin juga ada di sana. Kedatangannya sempat membuat Guo terkejut. Namun lama-kelamaan mereka pun terus saling mengobrol. Mereka juga bermain biliar bersama. Bahkan Lin bersedia mengajarkan beberapa teknik pada Guo. Melihat kehebatan Lin terus saja membuat Guo merasa begitu terpukau. Setelah selesai, mereka pun pulang bersama. Selama di perjalanan, Guo terus berusaha mencari topik pembicaraan. Akhirnya mereka pun sampai di rumah. Namun kali ini Tian dan Wei tidak ada di rumah. Alhasil mereka memilih untuk memasak makanan bersama agar suasana di sana tidak terlalu canggung. Tetapi kebersamaan mereka masih tetap membuat Guo menjadi salah tingkah. Tak hanya itu, Lin juga benar-benar berniat untuk terlihat tampan di hadapan Guo. Lalu mereka pun makan bersama, dan mereka terus saja saling memandang satu sama lain. Guo juga memberanikan diri untuk bertanya tentang wanita yang sedang ingin didekati oleh Lin. Tetapi Lin masih belum bisa mengatakan yang sebenarnya. Tak berselang lama, Guo mendapatkan telepon dari neneknya. Obrolan Guo dan neneknya membuat Lin mengetahui bahwa Guo adalah adik dari Xiaodong karena Xiaodong juga sedang bersama neneknya. Ternyata hubungan Xiaodong dan Lin di masa lalu tidak terlalu baik. Hal itu membuat mereka menjadi saling bermusuhan. Setelah obrolan Guo dengan keluarganya selesai, Lin langsung bertanya tentang Xiaodong. Ternyata Xiaodong hanya kakak sepupu Guo. Guo juga menceritakan bagaimana kerasnya Xiaodong ketika mengajarinya bermain biliar. Namun Guo tetap mensyukuri hal tersebut. Di malam hari, Guo sedang ingin beristirahat, tetapi ia tidak bisa tertidur sama sekali. Akhirnya Guo keluar kamar untuk pergi ke toilet. Namun ia malah terkejut melihat Lin yang juga belum tidur karena masih mengerjakan kesibukannya. Lalu ketika Guo kembali ke kamar, Lin langsung mengirimkan sebuah pesan pada Guo. Lin juga berbicara pada Guo di depan pintu kamarnya. Kali ini Lin terlihat khawatir ingin meninggalkan Guo seorang diri di rumah karena Lin, Tian, dan Wei akan pergi ke suatu tempat. Perhatian tersebut benar-benar membuat Guo menjadi sedikit salah tingkah. Saat itu, Wei dan Tian baru saja pulang ke rumah. Kali ini, Wei mendapati Lin yang sudah terbangun. Wei juga dibuat terkejut karena mengetahui bahwa Tian dan Guo adalah adik dari Xiaodong. Keesokan harinya, mereka semua sudah bersiap untuk pergi. Awalnya, Guo tidak ingin ikut, namun Lin terus memaksa agar Guo pergi bersama mereka. Alhasil, mau tidak mau, mereka pun pergi bersama. Setelah itu mereka pun sampai di sebuah restoran. Di sana mereka makan bersama dengan begitu nikmat.
Lalu di pertengahan mereka sedang makan, Wei dengan sengaja mengajak Tian pergi bersamanya agar Lin dan Guo bisa menghabiskan waktu berdua. Tak berselang lama tiba-tiba saja Lin memperlihatkan jika ia ingin segera pergi dari tempat tersebut. Hal itu membuat Guo langsung terburu-buru menghabiskan makanannya. Tetapi ternyata Lin hanya ingin mengajak Guo untuk memakan es krim. Dan ketika mereka sampai di kedai es krim tersebut, kedai itu malah sudah tutup karena bangkrut. Akhirnya Lin mengajak Guo ke kedai temannya. Di sana teman Lin langsung melayani mereka berdua. Bahkan ternyata Guo adalah satu-satunya wanita yang pernah dibawa oleh Lin. Sembari memakan es krim, mereka juga terus saling mengobrol. Guo pun sempat membujuk Lin agar ia mengikuti perlombaan biliar. Namun Lin benar-benar tidak ingin lagi mengikuti perlombaan itu. Walaupun Lin memang masih sangat menyukai biliar. Lalu Lin merekomendasikan minuman anggur yang begitu lezat untuk Guo. Padahal harga anggur tersebut sangat mahal. Tetapi Lin tetap tidak memperdulikan hal itu karena Lin merasa bahagia ketika melihat Guo bahagia mendapatkan apa yang ia berikan. Tak berselang lama, Wei dan Tian pun ada di sana. Dan saat mereka ingin kembali pulang, Lin sudah langsung memesan taksi untuk mengantarkan Guo berlatih biliar. Mengetahui hal tersebut benar-benar membuat Wei terlihat sangat frustasi, sebab Lin yang terus saja menghabiskan uangnya demi orang lain. Kemudian sesampainya di tempat bermain biliar, Lin masih terus mentraktir Guo. Sampai tanpa sengaja, Guo sedikit menyentuh tangan Lin ketika ia ingin mengambil segelas kopi di tangan Guo. Hal itu langsung membuat mereka menjadi salah tingkah. Tetapi Lin sudah harus pergi untuk mengurus kesibukannya. Kepergian Lin tidak membuatnya mengkhawatirkan Guo, karena teman-teman di sana sangat bersedia membantunya menjaga Guo. Sementara itu ada seseorang yang menghubungi Guo. Ternyata pelatih biliar Guo ingin mengetahui perkembangannya. Guo juga sempat bertanya tentang Lin. Kali ini Guo baru mengetahui bahwa Lin adalah pemain snooker profesional. Bahkan Lin selalu menjadi juara di setiap pertandingan. Lin juga satu angkatan dengan Xiaodong. Tetapi karena Lin pernah membuat Pak He pelatihnya marah, Lin terpaksa harus diusir. Akhirnya Jiang lah yang mengambil alih posisi Pak He selama ia pensiun sebagai pelatih. Setelah itu, Lin sedang dalam perjalanan bersama Zhou. Kali ini Lin merasa bahwa ia terlalu membosankan sebab tidak ada hal lain yang bisa ia lakukan pada Guo selain mengajaknya makan bersama. Mengetahui hal itu membuat Zhou tetap menyemangati Lin walaupun Zhou tidak mengetahui wanita yang sedang disukai Lin. Tak berselang lama, Guo pun mengirimkan pesan pada Lin. Saat itu, Guo mengajak Lin untuk makan bersama di sebuah restoran ketika Lin sudah menyelesaikan kesibukannya. Ajakan tersebut pun membuat Lin merasa sangat bahagia. Di hari berikutnya, Guo kembali berlatih biliar. Ia juga mendapatkan sebuah bingkisan dari Miller. Lalu ketika Guo sampai di rumah, ia terkejut karena melihat Jiang dan anak muridnya ada di sana. Ternyata Jiang adalah musuh bebuyutan Xiaodong. Akhirnya dengan perasaan yang begitu canggung, Guo langsung masuk ke kamarnya setelah menyapa semua orang yang ada di sana. Kali ini Guo memilih untuk berdiam diri di kamar sampai mereka semua pergi. Namun saat Guo merasa keadaan sudah aman, ia pun keluar kamar. Tetapi mereka malah masih ada di rumah tersebut. Lin juga tiba-tiba saja ada di sana. Akhirnya, Guo mengalihkan rasa canggung itu dengan mengambil es krim di kulkas dan segera kembali ke kamarnya. Di kamar, Guo mendapatkan pesan dari Lin. Kali ini, Lin mengajak Guo untuk bertemu di ruang mencuci baju. Ajakan tersebut benar-benar membuat Guo tidak bisa berhenti tersenyum. Sesampainya di ruangan itu, mereka pun saling mengobrol. Lin juga sempat bertanya tentang kondisi Xiaodong. Tak berselang lama, ada seorang laki-laki yang sedang menunggu cucian. Kedatangan laki-laki tersebut membuat mereka tidak lagi bisa mengobrol. Akhirnya, mereka hanya berbicara lewat kiriman pesan. Kali ini, Lin memberanikan diri untuk bertanya apakah Guo memiliki pacar. Lin juga mengakui bahwa ia ingin mendekati Guo. Mengetahui hal itu benar-benar membuat Guo merasa sangat terkejut. Dan Lin memilih untuk pergi dari sana agar Guo bisa lebih leluasa dalam berpikir.
Kemudian Lin pergi keluar dari gedung rumah tersebut. Ia juga meminta agar An Mei membawakan jaket untuknya. Tak berselang lama An Mei juga ada di sana. Pertemuan itu pun terlihat begitu canggung karena mereka sudah lama tidak pernah bertemu. Namun perkataan Lin berhasil membuat hubungan mereka kembali membaik. Bahkan mereka pun saling mengobrol bersama. Kali ini An Mei sempat mengkhawatirkan hubungan Lin dan Guo sebab Xiao Dong mungkin tidak merestui hubungan mereka. Sementara itu, Guo baru saja ingin kembali ke rumah, tetapi ia sudah harus bertemu dengan Jiang dan semua muridnya karena mereka ingin pergi dari sana. Lalu Guo pun langsung masuk ke rumah. Melihat keberadaan Lin membuatnya menjadi sangat gugup. Namun Guo tetap memberanikan diri mengajak Lin untuk makan bersamanya. Hanya saja Guo tidak bisa menutupi rasa paniknya. Padahal Lin bersedia untuk menerima ajakan Guo. Lin juga mengatur waktu kebersamaan mereka. Kemudian Guo pergi keluar rumah untuk mencari udara segar. Ia juga menghubungi Zheng Yi untuk meminta saran darinya tentang ungkapan cinta yang Lin utarakan. Mengetahui hal itu benar-benar membuat Zheng Yi sangat terkejut. Tetapi perkataan Zheng Yi malah membuat Guo menjadi ragu. Tak disangka ternyata Lin terus mengikuti kemanapun Guo pergi untuk menjaganya dari kejauhan. Tak berselang lama Guo pun kembali ke rumah. Dan lagi-lagi ia terus saja bertemu dengan Lin. Pertemuan itu benar-benar membuat Guo tidak bisa menutupi rasa gugupnya. Namun Guo memberanikan diri untuk menawarkan permen yang ia beli pada Lin. Di malam hari, Lin terus saja memandangi permen yang diberikan Guo. Sementara Guo masih tetap terjaga karena ia terus memikirkan ungkapan perasaan Lin. Keesokan harinya, Lin lebih dulu membersihkan diri. Tak berselang lama, Guo juga terbangun dan ingin membersihkan dirinya. Pertemuan mereka pun masih terus saja membuat Guo merasa gugup. Setelah selesai, Lin langsung mengajak Guo untuk sarapan bersama. Melihat kehebatan Lin dalam memasak membuat Guo menjadi sangat terpukau. Setelah itu mereka pun pergi ke sebuah restoran sesuai dengan janji Guo. Namun kali ini Guo merasa jika Lin sangatlah pendiam. Akhirnya Guo memberanikan diri untuk bertanya tentang alasan Lin pensiun dari bermain biliar. Tetapi Lin hanya memberitahu bahwa ia pensiun karena ingin melanjutkan sekolah. Kemudian ketika mereka keluar dari restoran, ada sepasang kekasih yang meminta bantuan untuk mengambil gambar. Setelah selesai mereka juga ditawarkan untuk berfoto bersama. Dan saat itu menjadi awal pertama kali mereka berfoto bersama. Lalu mereka pun harus berpisah karena Lin memiliki kesibukan yang perlu ia selesaikan. Namun tak disangka Lin masih terus menjaga Guo sebab Lin takut Guo salah menaiki kereta. Padahal Lin harus mengejar keberangkatan kereta apinya. Alhasil Guo meminta Lin untuk segera pergi agar Lin tidak terlambat. Setelah Guo turun dari kereta, ia langsung menghubungi Xiao Dong. Kali ini Xiao Dong sedikit marah pada Guo karena Xiao Dong mendapat kabar bahwa Guo tidak latihan tepat waktu. Padahal pertandingan itu adalah pertandingan pertamanya. Kemudian Guo pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia langsung mendapatkan pesan dari Lin. Guo juga mulai menjawab pertanyaan Lin bahwa ia tidak memiliki pacar. Ternyata Lin sudah mengetahui hal tersebut karena Guo bersedia pergi bersamanya. Perbincangan itu pun membuat Guo menjadi sangat bahagia. Saat itu Guo baru saja berada di gedung rumahnya. Namun ia malah harus mendapati Xiao Dong yang juga ada di sana. Kedatangan Xiao Dong benar-benar membuat Guo dan Tian menjadi sangat panik. Apalagi Xiao Dong ingin bertemu dengan Lin. Awalnya Guo tidak ingin mempertemukan mereka berdua karena ia mengetahui bahwa hubungan Xiao Dong dan Lin tidak baik. Tetapi mau tidak mau mereka pun benar-benar bertemu. Pertemuan tersebut membuat Guo dan Tian menjadi sangat khawatir sebab bisa saja mereka malah bertengkar. Bahkan Xiao Dong melarang kedua adiknya untuk mendengar perbincangan mereka. Kali ini Xiao Dong mengatakan tujuannya menemui Lin. Ternyata Xiao Dong sudah mengetahui bahwa Lin menyukai Guo.
Hal tersebut membuat Xiaodong mengajak Lin untuk bertanding biliar, sebab ada banyak laki-laki yang juga ingin mendekati Guo. Namun Xiaodong malah meminta agar Lin memakai pakaian formal, karena Xiaodong tidak ingin bertanding dengan orang yang berpakaian non-formal. Lalu setelah Xiaodong pergi, Guo segera menemui Lin untuk menanyakan kondisinya. Sebab Guo khawatir jika Xiaodong sampai melakukan hal yang tidak baik pada Lin. Lalu ketika Guo melihat Lin yang berpakaian formal, Guo benar-benar terlihat terpukau dengan ketampanan Lin, sampai membuatnya menjadi tidak bisa berkata-kata. Kemudian Lin dan Xiaodong pun pergi ke tempat bermain biliar. Di sana mereka langsung memulai pertandingan. Guo juga ada di sana melihat pertandingan mereka. Dan benar saja, Lin berhasil memenangkan pertandingan itu. Setelah selesai, Xiaodong segera mengajak Guo untuk keluar bersamanya. Kali ini Xiaodong memperlihatkan bahwa ia merestui hubungan Guo dengan Lin, karena sebenarnya Lin berkepribadian baik. Hanya saja Lin tidak memiliki orang tua. Xiaodong juga meminta Guo untuk membujuk Lin kembali ke Tiongkok, sebab Lin memiliki bakat yang begitu hebat. Bahkan Xiaodong memaksa Guo untuk harus menikah dengan Lin. Padahal Lin dan Guo belum memiliki hubungan apapun. Setelah itu, ketika Xiaodong pergi, Lin langsung menunggu Guo. Lin juga mulai berani menggoda Guo. Hal tersebut benar-benar membuat Guo menjadi begitu salah tingkah. Dan mereka pun memutuskan untuk pulang bersama. Di malam hari, akhirnya mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki karena badai salju membuat jalanan sulit untuk dilewati. Tetapi lokasi itu terlalu ramai dengan orang-orang yang sedang merayakan kemenangan idola mereka. Alhasil Guo memutuskan untuk mengajak Lin makan di sebuah restoran. Di sana mereka memesan beberapa menu makanan. Tetapi Lin malah memilih makanan yang tidak disukai oleh Guo. Hal itu membuat Guo harus berpura-pura untuk menyukai semua hidangan makanan yang ada di meja tersebut. Guo pun juga terus menyadari ketampanan Lin. Kemudian mereka pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka langsung bergabung dengan Tian dan Wei untuk makan bersama. Lalu ketika Guo sedang sibuk menjawab telepon dari pelatihnya, Wei mulai memancing Tian untuk memberitahu tentang laki-laki yang menyukai Guo. Ternyata ada banyak sekali laki-laki yang menyukai Guo. Bahkan teman baik Xiaodong juga sudah sangat lama berusaha mendekati Guo. Lalu setelah selesai menerima telepon, Guo ingin menemui Lin. Tetapi Lin masih sibuk berbicara dengan seseorang lewat panggilan telepon. Akhirnya Guo hanya memberikan isyarat untuk memberitahu Lin jika ia ingin beristirahat. Hanya saja isyarat Guo terlalu menggemaskan dan ia langsung berpura-pura menyibukkan diri ketika Wei ada di sana. Hal itu pun membuat Guo merasa sangat malu. Saat itu Lin kembali mengirimkan pesan pada Guo. Walaupun obrolan mereka begitu singkat, namun Guo terlihat bahagia dengan hal tersebut. Di pertengahan malam, Guo masih saja tidak bisa tertidur. Melihat lampu ruang tamu yang masih hidup membuat Guo langsung mengirim pesan pada Lin. Dan benar saja ternyata Lin masih belum tertidur. Mengetahui hal itu membuat Guo segera keluar kamar untuk menemui Lin. Tak disangka Lin benar-benar berada di depan pintu kamar Guo. Bahkan Lin terus menerobos masuk ke kamar Guo karena Tian juga terbangun. Saat itu Lin menumpang untuk mengobati luka di kakinya. Melihat luka Lin membuat Guo menjadi sangat khawatir. Guo pun membantu mengobati luka tersebut. Kebersamaan itu membuat Lin terus memandang Guo. Setelah selesai, mereka pun mengobrol bersama. Kali ini Lin menceritakan tentang latar belakang keluarganya. Suasana tersebut membuat Guo merasa jika mereka sedang kencan buta. Tetapi Guo tidak banyak bertanya tentang keluarga Lin. Hanya saja saat Lin ingin pergi dari sana, ia melihat 2 biji kopi yang terletak di meja kamar Guo. Dan biji kopi itu adalah pemberian Lin pada Guo. Tak berhenti di sana, saat Guo keluar dari toilet, Lin langsung mendekatinya. Kali ini, Lin mempertanyakan 2 biji kopi tersebut.
Namun godaan Lin pada Guo terpaksa terhenti karena deringan ponsel Wei. Suasana itu benar-benar membuat Guo menjadi sangat salah tingkah. Kemudian ketika Guo sudah kembali ke kamar, ia mendapatkan pesan dari Lin. Saat itu mereka masih sama-sama tidak tertidur. Dan lagi-lagi Lin terus saja memberikan gombalan pada Guo, sampai membuat Guo kembali membayangkan apa yang terjadi di antara mereka berdua. Keesokan harinya, Guo baru saja terbangun dan ia sudah langsung mendapatkan pesan dari Lin yang menunggunya di ruang tamu. Kali ini Lin membuatkan kopi khusus untuk Guo. Guo juga terus saja menatap Lin. Bahkan Lin dengan berani menyentuh tangan Guo. Namun kedatangan Wei terus saja merusak keromantisan mereka berdua. Lalu setelah Wei pergi, Lin kembali ingin mendekati Guo. Tetapi Guo benar-benar masih terlalu gugup dengan situasi tersebut. Akhirnya Guo memilih untuk membersihkan diri ke toilet. Namun ketika Guo kembali menemui Lin, Tian malah sudah ada di sana bersama mereka. Saat itu Guo dengan berat hati harus pindah ke hotel karena pelatih yang memerintahkan hal tersebut. Mengetahui hal itu langsung membuat Lin ingin mengantarkan Guo. Walaupun sebenarnya Lin memiliki kesibukan lain. Tak berhenti di sana, Lin juga sudah mulai berani mendekati Guo di hadapan Tian. Tetapi lagi-lagi keromantisan mereka harus berhenti karena kedatangan Jiang dan semua muridnya. Namun kebersamaan itu tetap membuat Guo merasa sangat bahagia. Akhirnya mereka memutuskan untuk segera pergi dari sana. Saat itu Lin dan Guo baru saja sampai di hotel. Guo juga mengajak Lin untuk menemaninya bertemu dengan pelatih. Di sana Lin bergabung dengan teman-teman Guo sembari menunggu Guo selesai berbicara dengan pelatih. Kali ini teman-teman Guo mengajak Lin untuk bermain biliar. Awalnya Lin menolak ajakan itu. Namun lama-kelamaan akhirnya Lin terpaksa menuruti ajakan mereka. King Yan, laki-laki yang menyukai Guo, juga ada di sana. Melihat kehebatan Lin dalam bermain membuat semua orang menjadi sangat terpukau. Sementara itu Guo sedang sibuk mengobrol dengan pelatihnya. Tak berselang lama salah satu teman Guo memberitahukan bahwa Lin sedang bertanding biliar dengan King Yan. Mengetahui hal itu langsung membuat Guo menemui Lin. Pelatihnya pun ikut menemui Lin. Kali ini mereka semua baru mengetahui bahwa Lin adalah teman seangkatan Xiaodong. Hal tersebut membuat mereka begitu menghormati Lin. Lalu Lin dan Guo bergegas pergi menuju stasiun kereta. Namun Lin membawa Guo ke suatu tempat. Di tempat itu, Lin langsung mendekati Guo dan menciumnya dengan penuh kemesraan. Suasana tersebut benar-benar membuat Guo menjadi begitu salah tingkah. Kemudian Lin bergegas pergi ke stasiun kereta. Di tengah perjalanan Lin menerima pesan suara dari Guo. Ternyata Guo masih bingung dengan hubungan mereka. Guo juga sempat merasa khawatir jika Lin memiliki wanita lain. Mengetahui hal itu langsung membuat Lin ingin kembali untuk meyakinkan Guo bahwa Guo hanya satu-satunya wanita yang ia miliki. Membaca pesan tersebut membuat Guo bergegas pergi menemui Lin. Bahkan Guo sampai tidak memperdulikan King Yan. Sementara itu Lin terus menunggu kedatangan Guo. Tak berselang lama kereta Guo pun sampai di pemberhentian. Lalu Lin langsung ikut menaiki kereta tersebut dan mereka segera melanjutkan perjalanan. Selama di perjalanan mereka terus saling mengobrol. Guo juga akhirnya merasa yakin dengan keseriusan Lin. Kali ini mereka pun benar-benar terlihat seperti sedang dimabuk cinta. Setelah itu mereka sampai di stasiun kereta api dan mereka terpaksa harus berpisah untuk sementara waktu. Namun Lin tidak berhenti memberikan perhatiannya pada Guo karena Lin masih tetap menjaga keamanan Guo. Lalu ketika Lin sudah berada di kereta api, ia bertemu dengan seorang ibu dan anak bayi yang begitu imut. Kali ini Lin mulai terlihat sedang tidak enak badan. Tak berselang lama akhirnya Lin sampai di apartemen. Saat itu ia langsung mengkonsumsi obat dan beristirahat. Tetapi Lin tetap memberikan kabar pada Guo. Hanya saja Lin lupa mengirim pesan tersebut.
sebab kondisi kesehatannya yang sedang tidak baik. Sementara itu, Guo masih terus menunggu kabar dari Lin. Dan di sisi lain, Lin baru menyadari bahwa ia lupa mengirim pesan pada Guo. Alhasil, Lin langsung mengirim pesan tersebut. Guo yang membaca pesan itu berusaha berpikir positif dan melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, Guo melihat Jiang dan Xiaodong sedang bersama. Hal itu pun membuat Guo merasa bahagia karena mereka sudah tidak lagi bermusuhan. Xiaodong juga terus bertanya tentang hubungan Guo dan Lin, sebab Xiaodong sangat merestui hubungan mereka berdua. Lalu Guo pun melanjutkan latihan bersama teman-teman yang ada di klub tersebut. Beberapa hari kemudian, Guo sedang mengirimkan pesan pada Lin karena Guo mengira Lin akan kembali dalam waktu dekat. Ternyata Lin mengaku bahwa ia masih memiliki kesibukan. Padahal sebenarnya Lin sedang tidak enak badan. Hal itulah yang membuatnya tidak bisa kembali tepat waktu. Dan tak berselang lama, Tian pun ada di sana. Kali ini Tian ingin melakukan hal yang diperintahkan oleh Lin untuk terus menemani Guo. Bahkan Lin juga mengirimkan uang untuk mereka berdua. Mengetahui hal tersebut benar-benar membuat Guo merasa sangat tersentuh. Saat itu Guo sedang bersiap untuk pergi seorang diri. Ternyata Guo ingin menemui Lin. Mengetahui kedatangan Guo membuat Lin langsung ingin menjemputnya. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya mereka berdua pun bertemu. Kali ini Guo baru mengetahui bahwa Lin sedang tidak enak badan. Melihat kekhawatiran Guo membuat Lin segera memeluknya agar Guo merasa lebih tenang. Lalu mereka bergegas kembali ke apartemen bersama. Tetapi Guo masih tidak berhenti mengkhawatirkan kondisi kesehatan Lin. Sesampainya di apartemen, mereka langsung menjadi sedikit canggung karena kamar Lin yang terlalu sempit. Teman Lin juga sangat terkejut melihat Lin membawa seorang gadis. Lalu Guo dan Lin duduk di satu ranjang. Namun karena kondisi tenggorokan Lin yang kurang baik membuat mereka tidak bisa mengobrol seperti biasa. Akhirnya mereka pun mengobrol lewat kiriman pesan. Suasana itu benar-benar terlihat begitu menggemaskan. Bahkan Lin juga mulai terus mendekati Guo. Hal tersebut membuat Guo menjadi sedikit panik. Alhasil Lin meyakinkan Guo bahwa mereka tidak akan melakukan apapun karena Lin hanya ingin terus bersama Guo. Lalu Lin baru mengetahui luka di kaki Guo. Ternyata Guo terbentur kotak yang ada di apartemen itu. Hal tersebut langsung membuat Lin mengobati luka di kaki Guo. Kemudian di pertengahan malam, mereka pun bersiap untuk istirahat. Dan mau tidak mau mereka harus tidur di ranjang yang sama sebab tidak ada tempat lain untuk beristirahat. Keesokan harinya Guo terbangun karena suara dering alarm di ponsel. Lin juga ikut terbangun dan situasi mereka benar-benar membuat Guo tidak berhenti untuk terlihat gugup. Apalagi Lin yang terus saja menyentuh wajah Guo. Akhirnya Guo terpaksa berpura-pura ingin tidur kembali. Sementara Lin memilih untuk membersihkan diri. Setelah itu, Lin pergi membeli beberapa keperluan yang Guo butuhkan. Bahkan Lin juga menyiapkan perlengkapan mandi khusus untuk Guo. Ketika mereka sudah selesai bersiap, Lin langsung membawa Guo untuk pergi berlatih biliar. Tak disangka ternyata Lin membawa Guo ke ruangan biliar miliknya. Mengetahui hal tersebut benar-benar membuat Guo merasa sangat terpukau dengan usaha Lin. Tetapi kondisi usaha Lin masih belum stabil karena badai salju membuat Lin kehilangan pelanggannya. Saat itu, Lin dan Guo sedang sarapan bersama. Bahkan Lin tidak segan untuk menghabiskan sisa sarapan Guo. Hal tersebut membuat Guo merasa sangat terkejut karena orang tua Guo saja tidak pernah memakan sisa makanannya. Lalu mereka pun mengobrol bersama. Bahkan semua orang yang ada di sana begitu menghargai Guo sebagai kakak ipar mereka. Kemudian Lin langsung membawa Guo ke ruang latihan. Ia juga memberikan beberapa saran pada Guo agar permainannya berjalan dengan baik. Setelah selesai berlatih, Lin segera mengajak Guo untuk makan bersamanya. Lin benar-benar sangat memperhatikan asupan makanan untuk Guo. Dan sesampainya di restoran, Lin memesan banyak sekali makanan.
Bahkan Lin terus saja memakan sisa makanan Guo. Ternyata Lin sudah menganggap Guo sebagai anggota keluarganya. Kebersamaan mereka juga membuat Lin mengingat adik perempuannya. Alhasil ia pun menceritakan kepribadian adiknya itu pada Guo. Setelah selesai, Lin segera membawa Guo ke suatu tempat karena Lin harus mengurus beberapa urusan. Ternyata Lin sudah memesan kamar hotel untuk Guo sebab ia mengetahui bahwa Guo tidak nyaman tidur bersamanya. Awalnya Guo menolak hal itu, namun Lin terus memaksa Guo. Alhasil mau tidak mau Guo pun terpaksa menuruti Lin. Lalu ketika berada di kamar hotel, Guo kembali mengingat perkataan salah satu pegawai Lin jika bisnis mereka selalu merugi sebab kurangnya peminat biliar. Hal tersebut membuat Guo menghubungi Lin. Kali ini Guo meminta agar Lin tidak selalu mengeluarkan uang untuk dirinya karena Guo memahami kondisi keuangan Lin. Rasa pengertian Guo benar-benar membuat Lin terlihat semakin mencintai Guo. Lin juga mengirimkan informasi pemasukan dan pengeluaran pribadinya pada Guo. Akhirnya mereka menjadi sama-sama terbuka tentang penghasilan masing-masing. Tak berselang lama, Lin pun kembali menemui Guo di kamar hotel. Kedatangannya benar-benar membuat Guo menjadi sangat gugup karena Lin langsung mendekati Guo. Bahkan ia juga mencium Guo dengan begitu mesra. Lalu mereka pun saling mengobrol tentang masa lalu masing-masing. Dan setelah selesai mengobrol, Lin langsung membawa Guo ke ranjang untuk beristirahat. Saat itu Guo baru mengetahui bahwa Lin memiliki kalung dan kalung tersebut juga memiliki makna yang begitu mendalam bagi Lin. Tak berhenti di sana, Lin masih terus saja menggoda Guo. Beruntung Lin tidak pernah memaksa Guo untuk melakukan apapun. Setelah beberapa waktu, akhirnya Guo pun terbangun. Namun kali ini tanpa sengaja ia malah melihat Lin yang sedang tidak memakai baju. Hal itu membuat Guo merasa begitu malu. Lalu Lin langsung memeluk Guo dan mengajaknya makan bersama. Kemudian mereka pun keluar dari hotel. Saat itu ternyata Lin sedang ingin bekerja paruh waktu dengan membawa beberapa orang tur wisata. Lin juga mengajak Guo untuk menemaninya. Namun ketampanan Lin benar-benar membuat semua wanita terlihat begitu menyukainya. Guo yang menyadari hal tersebut langsung dengan sengaja menjahili Lin. Guo juga sangat jatuh cinta setiap kali melihat wajah tampan kekasih hatinya itu. Tak hanya menjadi pemandu tur wisata, Lin pun menyempatkan diri untuk membawa Guo berjalan-jalan dan menikmati keindahan malam yang ada di sana. Tetapi mereka sudah harus segera berpisah sebab Guo tidak bisa terus berada di tempat itu karena ia masih perlu berlatih untuk menghadapi pertandingan. Keesokan harinya, Lin sedang mengantarkan Guo. Namun kali ini Guo terlihat begitu sedih harus berpisah dengan Lin. Menyadari hal tersebut membuat Lin berusaha menenangkan Guo dan terus memberikan perhatian padanya. Saat itu mereka saling memandang satu sama lain. Tak disangka pandangan dan sentuhan tangan Guo membuat Lin hampir tidak bisa menahan diri. Hal tersebut membuat Guo menjadi sangat salah tingkah. Kemudian mereka pun sampai di stasiun kereta. Di sana mereka masih terus mengobrol dan tidak lupa untuk bersikap romantis. Tak berselang lama mereka sudah harus berpisah karena Lin masih memiliki kesibukan. Perpisahan itu membuat Guo terlihat begitu keberatan. Namun Guo malah sengaja menjahili Lin dengan mengalihkan setiap ciuman yang ingin Lin berikan padanya. Akhirnya mereka hanya terus saling berpelukan. Lalu mereka pun benar-benar berpisah. Tetapi mereka tidak lupa memberikan ciuman yang begitu menggemaskan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Lin berhasil kembali ke ruangan biliar miliknya. Di sana kondisi kesehatan Lin masih terlihat kurang baik. Ia juga mendapatkan kiriman pesan dari Guo. Tetapi kali ini Guo malah merasa Lin memiliki dua kepribadian. Sebab Lin memperlihatkan sikap yang berbeda ketika bertemu dan berhubungan lewat kiriman pesan. Lalu mereka pun ingin mengobrol lewat panggilan video. Namun karena kondisi kesehatan Lin yang memburuk membuatnya sengaja mematikan panggilan tersebut.
sebab ia tidak mau Guo mengkhawatirkan kondisinya. Alhasil mereka pun hanya saling mengirim pesan. Guo juga sempat meminta doa Lin agar pertandingannya berjalan lancar karena Guo merasa bahwa Lin tidak bisa menyaksikan pertandingan tersebut. Tak disangka hal itu malah membuat Lin mengingat kenangan buruknya di masa lalu ketika ia dan Pak He bertengkar hebat sampai membuat Pak He mengusir Lin. Namun Guo berhasil membuat semangat Lin meningkat untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Kemudian Guo langsung pergi ke ruangan biliar untuk berlatih, tetapi tiba-tiba saja Cheng Yan malah bertanya tentang kabar Lin. Ternyata Cheng Yan dan Lin pernah berada di satu klub yang sama. Hal itu hampir membuat Guo berpikir jika mereka pernah memiliki hubungan. Memahami pemikiran Guo membuat Lin segera meminta bantuan Wei untuk menemui Guo agar Guo tidak memikirkan hal yang berlebihan. Tak disangka Lin benar-benar sangat menjaga perasaan Guo. Tetapi Lin tidak menutupi apapun dari Guo sebab ia tetap memberitahu Guo bahwa Cheng Yan memang pernah mengejarnya. Lin juga terus membuat Guo berpikir jika ia adalah wanita satu-satunya yang sangat Lin cintai. Tak berselang lama, Wei pun ada di sana. Awalnya, Wei berhasil membuat suasana hati Guo membaik. Tetapi ketika Wei dan Guo sedang makan bersama, Wei malah tanpa sengaja memperburuk suasana. Karena ia terus saja menceritakan hal-hal romantis yang pernah Cheng Yan lakukan untuk Lin. Beberapa hari kemudian tibalah waktu perlombaan biliar. Beruntung perlombaan di hari pertama itu berhasil Guo lakukan dengan begitu baik. Sementara itu, Lin hanya menonton pertandingan tersebut dari layar ponselnya. Lalu ketika perlombaan hari ketiga akan berlangsung, tiba-tiba saja Lin ada di sana. Kedatangannya benar-benar membuat semua orang menjadi sangat terkejut. Ia juga langsung menghampiri Guo yang sedang makan seorang diri. Melihat keberadaan Lin membuatnya merasa begitu terharu. Saat itu Guo langsung memeluk Lin dengan begitu bahagia. Lin juga akan menonton pertandingan Guo yang segera dimulai. Lalu Lin pun duduk di kursi penonton bersama teman-temannya. Ternyata itu adalah kali pertama Lin berada di arena pertandingan biliar. Setelah 11 tahun ia tidak pernah lagi berada di dunia biliar. Tak berselang lama pertandingan pun dimulai. Namun di awal pertandingan lawan Guo sudah berhasil memenangkan 5 babak. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya tibalah kesempatan Guo untuk memperlihatkan kehebatannya. Tak disangka ternyata Guo benar-benar menerapkan teknik yang pernah Lin ajarkan. Alhasil Guo pun berhasil masuk ke babak selanjutnya. Kehebatan Guo dalam bermain biliar membuat semua orang sangat terpukau. Guo juga langsung menghampiri Lin karena ia ingin mempersembahkan kemenangan itu khusus untuk Lin. Kemudian Lin dan Guo kembali ke hotel bersama. Kali ini Lin benar-benar begitu agresif karena ia sudah langsung menciumi Guo. Padahal mereka masih belum masuk ke kamar hotel. Lin juga melanjutkan ciuman itu ketika mereka sudah berada di kamar hotel. Namun Guo malah menangis. Ternyata ia merasa sangat sedih sebab tak lama lagi Guo sudah harus pergi meninggalkan Lin dan Guo akan mengikuti pertandingan di negara lain. Memahami hal tersebut membuat Lin berusaha menenangkan Guo. Lin pun meminta Guo untuk memeluknya selama apapun yang Guo inginkan. Namun tiba-tiba saja King Yan menghubungi Guo. Saat itu King Yan sedang ingin mengungkapkan perasaannya pada Guo. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Lin mengambil alih telepon itu. Tetapi ternyata Lin hanya ingin menanyakan pertemuannya dengan Xiaodong dan rekan yang lain. Alhasil Guo pun segera menutup telepon tersebut. Setelah itu Lin kembali mendekati Guo dan menciumnya dengan penuh kemesraan. Di malam hari, Lin berpamitan pada Guo sebab ia ingin berkumpul bersama Jiang dan Xiaodong. Saat itu, Lin sudah bersama semua teman-temannya. Ia juga mendapat dukungan penuh dari Xiaodong untuk kembali berkarir di dunia biliar. Tetapi, Lin masih tidak memberikan jawaban apapun pada Xiaodong. Lalu, Lin langsung mengajak King Yan untuk bertanding dengan dirinya.
Tak disangka ternyata tujuan Lin mengajak King Yan bertanding hanya karena ingin memberikan beberapa nasihat pada King Yan agar King Yan bisa menjadi atlet yang hebat. Namun Lin tetap meminta King Yan untuk berhenti mendekati Guo sebab Guo adalah kekasih hati Lin. Kemudian dalam kondisi mabuk, Lin malah keluar dari gedung hotel. Selama di perjalanan, Lin terus saja dibayangi dengan kenangan buruk di masa lalunya. Hal tersebut benar-benar membuat Lin merasa sangat sedih. Namun dalam kondisi seperti itu, Lin masih berniat ingin memberikan kejutan pada Guo karena Guo berhasil memenangkan pertandingan. Dan di sisi lain, Guo terus menunggu Lin kembali. Ia juga bertanya pada Xiaodong dan Wei apakah pertemuan mereka sudah selesai. Sampai akhirnya Wei meminta Guo untuk datang ke kamar hotel yang diberitahukannya. Saat itu Guo mendapati Lin yang sudah dalam kondisi mabuk, tetapi Lin masih terus saja memikirkan Guo. Kebaikan hati Lin benar-benar membuat Guo merasa tersentuh. Menyadari kedatangan Guo langsung membuat Lin memeluknya dengan penuh kasih sayang. Wei dan Jiang juga ada di sana melihat kebersamaan mereka. Kali ini Wei kembali memberitahu Guo betapa besar rasa sayang Lin pada Guo. Hal itu langsung membuat Guo merasa begitu terharu. Bahkan demi Guo, Lin rela melakukan apapun. Lalu Guo pun menitipkan Lin pada mereka berdua. Karena Guo harus kembali ke kamar hotel untuk beristirahat. Sebab ia masih akan bertanding di esok hari. Guo juga tidak lupa berpamitan dan mencium Lin dengan penuh kehangatan. Keesokan harinya Guo pun mulai bertanding dan lagi-lagi Guo berhasil memenangkan babak tersebut sampai membuat dirinya masuk ke babak final. Setelah beberapa waktu akhirnya babak final pun dimulai. Kali ini Guo melawan wanita yang berasal dari negara asalnya. Dan di hari berikutnya Guo masih terus menunggu Lin terbangun. Menyadari keberadaan Guo langsung membuat Lin memeluknya. Namun Guo terus saja mengomel sebab Lin yang terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Lin juga terus saja menggoda Guo dan Lin baru menyadari bahwa ia sudah melewatkan pertandingan Guo. Ternyata Guo hanya berhasil memenangkan juara 2. Mengetahui hal itu membuat Lin tetap menyemangati Guo karena Guo masih akan menghadapi banyak pertandingan. Kemudian Lin mengajak Guo untuk pergi ke sebuah pulau. Ajakan tersebut benar-benar membuat Guo merasa sangat bahagia. Lalu mereka memulai liburan itu dengan menaiki pesawat terbang. Akhirnya mereka tiba di Pulau Hilan. Kali ini mereka melanjutkan perjalanan sampai ke tujuan. Dan di tengah perjalanan mereka pun berhenti untuk beristirahat. Dan lagi-lagi mereka terus saja bersikap romantis sembari mengobrol bersama. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan sampai ke puncak gunung. Sesampainya di sana, Guo benar-benar merasa sangat bahagia sebab ia berhasil melihat keindahan pemandangan yang ada di sana. Tak hanya itu, Lin juga masih ingin memberikan kejutan untuk Guo. Di tengah perjalanan mereka pun menyempatkan diri mengganti pakaian musim panas. Sesampainya di lokasi yang mereka tuju, ternyata Lin ingin mengajak Guo untuk membuat manusia salju. Kali ini mereka terlihat begitu bahagia. Mereka juga terus menghabiskan waktu berdua dengan penuh keseruan dan keromantisan. Saat itu Lin meminta Guo untuk beristirahat sejenak karena Lin mengetahui jika Guo sudah kelelahan. Di malam hari, Guo baru saja terbangun. Melihat Lin yang masih sibuk dengan laptopnya, membuat Guo langsung bersikap manja pada Lin. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya di sana, Lin langsung meminta Guo untuk melihat keindahan bintang melalui alat teleskop. Ternyata bintang-bintang itu mengartikan tato yang ada di lengan Lin. Bahkan tato tersebut juga memaknai pertemuan pertama mereka. Tak disangka Lin benar-benar sangat meratukan Guo. Dan lagi-lagi Lin selalu berhasil membuat Guo terharu dengan semua yang Lin lakukan untuk dirinya. Tak hanya itu, Lin pun akhirnya bersedia kembali ke Tiongkok dan ia akan selalu rela melakukan apapun demi Guo. Lalu mereka memutuskan untuk beristirahat di mobil sembari menunggu matahari terbit untuk melanjutkan perjalanan.
Keesokan harinya mereka kembali pulang ke rumah untuk mengawasi beberapa barang, sebab Guo sudah akan pulang ke negaranya. Suasana saat itu membuat Guo terlihat begitu sedih, karena ia harus berpisah dengan Lin, walaupun mereka tetap akan bertemu kembali. Lin juga sempat membuatkan kopi khusus untuk Guo. Akhirnya tibalah waktu untuk Lin mengantarkan Guo ke bandara. Namun Guo masih menyempatkan diri untuk mengunjungi tempat mencuci baju, karena tempat itu adalah tempat pertama kali Lin menyatakan perasaannya pada Guo. Di sana Guo mengambil beberapa gambar sebagai kenang-kenangan. Setelah itu mereka pun sampai di bandara internasional, tetapi Guo masih sangat sedih karena harus berpisah dengan Lin. Alhasil ia terus saja memeluk Lin dengan begitu mesra. Lin yang memahami suasana hati Guo berusaha untuk menenangkannya. Lin juga sempat memberikan ciuman perpisahan pada Guo. Kemudian mereka mulai merasa kesepian, bahkan Lin sampai membayangkan saat-saat pertama bersama Guo. Lalu ketika Lin kembali ke rumah, ia bertemu dengan Jiang. Kali ini Jiang memberikan kontak Pak He agar Lin menghubungi Pak He di saat ia memiliki waktu luang, karena kondisi kesehatan Pak He sedang memburuk. Jiang juga sudah akan pergi meninggalkan Lin. Kepergian Jiang membuatnya mengingat bahwa kesehatan Jiang pun sedang tidak baik. Apalagi Jiang pernah mengatakan jika ia dan Pak He ingin mengundang Lin untuk kembali ke klub mereka. Saat itu Guo sedang bersama Zheng Yi. Mereka pun saling mengobrol bersama. Tetapi kedatangan ibu Guo membuat Zheng Yi menjadi sangat gugup. Ternyata ibu Guo adalah orang yang pernah mengetahui masalah Lin di masa lalu. Hal tersebut membuat Guo begitu takut untuk memberitahu ibunya tentang hubungan mereka berdua. Dan di sisi lain, Lin sedang sibuk dengan tugas kuliahnya. Wei juga ada di sana mengajak Lin mengobrol. Kali ini, Lin benar-benar tidak ingin menggantikan posisi Jiang dalam klub, karena Lin ingin terus membuka tempat biliar dengan inovasi-inovasi baru. Lin pun berkeinginan untuk mengikuti turnamen biliar agar ia bisa mendapatkan sejumlah uang untuk membantu biaya pendirian tempat biliar. Hal tersebut benar-benar membuat Wei menjadi sangat terharu. Sementara itu, Guo sedang bersiap ingin latihan biliar, tetapi ia masih sempat untuk menghubungi Lin. Walaupun di negara Lin sudah menunjukkan waktu tengah malam, kali ini mereka melakukan panggilan video untuk melepaskan kerinduan. Keesokan harinya, Guo mengajak Zheng Yi untuk bertemu di tempat latihan. Di sana ia menceritakan kekhawatirannya tentang Lin. Ternyata Lin sudah akan menyelesaikan perkuliahannya, tetapi Lin masih belum menentukan pekerjaan yang ingin ia ambil. Hal itu membuat Zheng Yi langsung berusaha menenangkan Guo. Beberapa hari kemudian, Lin sedang mengemasi beberapa barangnya karena ia akan mulai melakukan turnamen. Lin juga kembali mengingat kenangan masa lalunya, dan tak berselang lama akhirnya Lin sudah berada di lokasi turnamen. Lin pun sempat menghubungi Guo untuk memberitahunya bahwa Lin akan kembali bermain biliar. Mengetahui hal itu membuat Guo sangat mendukung Lin. Dukungan Guo pun berhasil membuat Lin mendapatkan semangat yang selama ini sudah menghilang dari dirinya. Setelah itu turnamen mulai dilakukan. Tak disangka ternyata Xiaodong juga ada di sana menyaksikan pertandingan tersebut, dan keberuntungan pun selalu berada pada Lin karena ia berhasil memenangkan turnamen itu dengan baik. Lalu ketika turnamen selesai, Xiaodong langsung menunggu Lin. Kali ini Xiaodong memperlihatkan betapa bangganya ia atas pencapaian Lin. Sementara itu, Guo baru mengetahui bahwa ternyata Lin mengikuti turnamen biliar. Hal tersebut membuat Guo segera menghubungi Lin. Namun Guo tidak marah sama sekali pada Lin, karena Lin sempat memberikan kode pada Guo. Guo juga merasa sangat bahagia, sebab Lin sudah benar-benar kembali ke dunia biliar. Beberapa hari kemudian, Lin mulai terus mengikuti semua turnamen yang diadakan, dan lagi-lagi Lin berhasil memenangkan turnamen tersebut. Dan di sisi lain, Guo hanya bisa melihat turnamen itu secara siaran langsung, tetapi Guo tetap merasa bangga atas pencapaian Lin.
Kemudian tibalah hari ulang tahun Guo. Semua anggota keluarga berkumpul bersama untuk merayakan hari bahagia tersebut. Lin juga menghubungi Guo untuk mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Tetapi Guo merasa tidak nyaman berbicara dengan Lin sebab ada banyak anggota keluarga yang ada di sana. Kali ini Lin benar-benar membuat Guo terkejut. Karena ternyata Lin sudah berada di Tiongkok. Bahkan Lin juga akan menemui Guo. Mengetahui hal itu membuat Guo lebih dulu bergegas pergi menemui Lin. Xiaodong pun terus terlihat begitu mendukung hubungan mereka berdua. Saat itu akhirnya Guo dan Lin kembali bertemu. Melihat penampilan Guo membuat Lin semakin menyukainya. Mereka juga terlihat begitu bahagia. Namun Guo malah merasa jika mereka berdua sudah tidak sedekat sebelumnya. Alhasil Lin langsung mencium Guo. Guo pun memberikan hadiah khusus untuk Lin. Melihat hadiah tersebut membuat Lin merasa sangat bahagia. Lin pun memberikan Guo sebuah hadiah karena hari itu adalah hari ulang tahun Guo. Tak disangka ternyata Lin memberikan kartu debit untuk Guo. Melihat hadiah tersebut membuat Guo langsung menolaknya sebab uang yang ada di kartu itu sangatlah bermakna bagi Lin. Tetapi Lin terus saja memaksa Guo untuk menerima pemberiannya. Kemudian Guo menyadari jika Lin sedang kelelahan. Alhasil ia segera mengajak Lin untuk beristirahat. Namun Lin malah ingin terus berada di dekat Guo. Akhirnya Lin tidak melepaskan Guo dari pelukannya. Kali ini mereka sama-sama memiliki kekhawatiran yang sama. Jika hubungan jarak jauh yang mereka jalani bisa membuat mereka kehilangan satu sama lain. Lalu Lin pun terus saja mencium Guo. Padahal kondisi kesehatan Guo sedang kurang baik. Di saat yang bersamaan, ponsel Lin berdering. Ternyata Lin sedang ingin memesan makanan. Mengetahui hal itu membuat Guo segera pergi membantu Lin. Guo juga membeli obat untuk Lin. Setelah beberapa waktu, Guo pun kembali ke kamar hotel. Namun ia mendapati Lin yang sudah tertidur. Oleh karena itu, Guo dengan sangat berhati-hati ingin meletakkan koyok di lengan Lin. Tetapi ternyata Lin malah terbangun. Tak berhenti di sana, Guo juga memperlihatkan pendapatan yang berhasil ia dapatkan dari keberhasilannya memenangkan pertandingan. Dengan sikap manja Guo, ia terus saja menceritakan pemikirannya pada Lin. Sampai membuat Lin tidak berhenti merasa terpukau dengan semangat yang ada di diri Guo. Tak berselang lama, ibu Guo pun menghubunginya karena Guo tidak diizinkan pulang larut malam. Hal tersebut langsung membuat Lin segera mengantarkan Guo pulang ke rumah. Namun ketika mereka sudah akan berpisah, Guo tetap tidak bisa menutupi kesedihannya. Sebab Lin pun akan kembali ke luar negeri. Beruntung Xiaodong ada di sana. Kali ini ia bersedia membantu mereka berdua untuk memiliki waktu lebih lama. Dan Guo juga berkesempatan mengantarkan Lin ke bandara. Hal itu pun membuat mereka merasa sangat bahagia. Namun sebelum ke bandara mereka menyempatkan untuk berkunjung ke klub bay milik keluarga Xiaodong. Di sana mereka makan bersama sembari mengobrol dengan begitu asyik. Tak disangka hubungan Xiaodong dan Lin pun terlihat semakin membaik. Setelah itu Xiaodong bergegas mengantarkan Lin ke bandara. Kali ini Guo terus menahan kesedihan untuk kesekian kalinya sebab ia masih harus berpisah dengan Lin dan kembali menjalani hubungan jarak jauh. 1,5 tahun kemudian, saat itu Guo sedang berada di bandara internasional. Zong, mantan kekasih Xiaodong, juga ada di sana. Pertemuan itu membuat mereka saling mengobrol bersama. Tak berselang lama, Lin pun tiba di bandara tersebut. Melihat kedatangan Lin membuat Guo merasa sangat bahagia dan Lin langsung memeluk Guo dengan begitu mesra. Ternyata kali ini Lin sudah benar-benar kembali ke Tiongkok. Hal itu semakin menambah kebahagiaan Guo. Lalu ketika Lin ingin mengantarkan Guo ke bus milik klubnya, mereka malah bertemu dengan Xiaodong. Saat itu Xiaodong memperlihatkan gerak-gerik yang sedikit aneh karena Zong juga ada di sana. Bahkan Xiaodong pun beralasan dengan mengatakan bahwa kedatangannya di sana
karena ingin menjemput Guo. Memahami situasi tersebut membuat Lin langsung memberikan waktu untuk Xiaodong dan Zong. Sementara itu, Guo dan Lin memilih untuk menjauh sebab mereka juga ingin menghabiskan waktu bersama dengan saling bermanja-manja. Saat itu Lin pulang bersama Jiang dan kedua temannya. Di tengah perjalanan Lin kembali mendapatkan pesan dari Guo karena Guo ingin mengetahui kemana Lin akan beristirahat. Bahkan sesampainya di rumah, Guo masih terus memberikan kabar pada Lin. Ia juga mengajak Lin bergosip tentang hubungan Xiaodong dan Zong karena ternyata Zong adalah cinta pertama Xiaodong. Di sisi lain, akhirnya Lin dan teman-temannya sampai di sebuah gedung. Tak disangka gedung yang sedang mereka kunjungi kali ini akan menjadi ruangan biliar yang begitu indah sesuai dengan desain di pikiran Lin. Ia juga meminta bantuan teman-temannya untuk mengajak beberapa rekan pecinta biliar agar bergabung bersama mereka membentuk ruangan biliar itu dengan sempurna. Namun betapa mengejutkannya, ternyata Jiang sudah merenovasi lantai 3 gedung tersebut dengan begitu indah. Keesokan harinya, Lin pun bertemu dengan adiknya yang bernama Dong. Pertemuan itu membuat mereka langsung melepaskan kerinduan. Pada scene yang berbeda, keluarga Qingyan sedang mengunjungi keluarga Guo. Kali ini mereka akan pergi bersama-sama ke suatu tempat. Ibu Guo juga terlihat sangat menginginkan Guo dan Qingyan menjalani hubungan. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka pun sampai di sebuah restoran. Di sana mereka pun bertemu dengan Xiaodong dan ibunya. Lalu tiba-tiba saja ada seorang gadis kecil yang menghampiri Guo. Ternyata gadis itu adalah keponakan Lin. Melihat keberadaan Lin membuat Guo menjadi sangat terkejut. Bahkan gadis kecil tersebut begitu paham membuat Lin dan Guo terus berdekatan. Kemudian Guo kembali untuk berkumpul dengan keluarganya, tetapi Lin malah ada di tempat yang sama dengan mereka. Keberadaan Lin membuat Xiaodong dan Guo harus berbohong dengan keluarganya, sebab mereka belum bisa mengatakan hal yang sebenarnya. Di sana Lin juga makan bersama dengan keluarga adiknya. Lalu tiba-tiba saja Lin berjalan menghampiri keluarga Guo. Kali ini Lin ingin menyapa ibu Guo karena di masa lalu mereka saling mengenal. Hanya saja hubungan mereka tidak baik. Bahkan ibu Guo dengan tega menolak sapaan yang Lin berikan. Namun hal itu tidak membuat Lin menyerah. Ia tetap mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati ibu Guo. Tetapi ternyata Pak He lah orang yang sangat berjasa untuk Lin. Karena Pak He yang memohon agar pihak asosiasi mau memberikan kesempatan pada Lin untuk ia kembali mengejar karirnya di dunia biliar. Namun saat itu, ketika Lin ingin kembali berkumpul bersama adiknya, ia malah melihat kebersamaan Qingyan dan Guo. Hal tersebut membuat Lin pergi dari tempat tersebut. Sementara itu, Guo masih terus saja mengkhawatirkan keadaan Lin. Akhirnya, Guo segera pergi untuk menemui Lin. Beruntung, Guo berhasil menemukan Lin. Kedatangan Guo langsung membuat Lin menciumnya. Namun hubungan mereka kali ini terlihat sedikit tidak baik sebab kesalahpahaman yang membuat Guo marah pada Lin. Alhasil, Guo langsung ingin pergi meninggalkan Lin. Bahkan Guo juga terus saja menolak ciuman dan sentuhan tangan Lin. Sampai akhirnya Guo benar-benar pergi meninggalkan Lin. Padahal Lin ingin memberikan buah yang khusus ia beli untuk Guo. Setelah itu, selama di perjalanan pulang, suasana hati Guo masih terlihat kurang baik. Apalagi ibu Guo benar-benar tidak menyukai Lin, walaupun Guo sudah berusaha menjelaskan sikap baik Lin pada ibunya. Tak hanya ibu Guo, kakaknya yang bernama Tong juga terlihat sangat membenci Lin, hanya karena Lin pernah berlaku kasar pada Xiaodong di masa lalu. Saat itu Lin baru saja kembali pulang. Jiang juga ada di sana bersamanya dengan membawa beberapa makanan. Jiang pun terus bertanya tentang Lin yang belum mengunjungi Pak He. Namun Lin masih takut untuk bertemu dengan Pak He karena kedatangannya hanya akan membuat amarah Pak He kembali muncul.
Lalu Lin pergi ke salah satu meja biliar yang Jiang siapkan khusus untuk Guo. Kali ini Jiang sudah mengetahui bahwa Lin sedang bertengkar dengan Guo. Hal itu membuat Jiang memberikan beberapa saran pada Lin karena Lin memang baru pertama kali menjalin hubungan. Tetapi Lin tetap tidak bisa menutupi perasaan galaunya. Sementara itu Guo juga terus saja terlihat gelisah. Tak berselang lama ponsel Guo pun berdering. Awalnya Guo terlihat sangat bersemangat karena mengira jika Lin lah yang menghubungi dirinya. Namun ternyata telepon itu berasal dari Zheng Yi. Dan di sisi lain hal yang sama pun terjadi pada Lin sebab kegalauan yang menyelimuti perasaannya. Keesokan harinya, Guo sedang terburu-buru menghabiskan makanannya karena kali ini ia akan pergi untuk latihan selama 2 bulan. Lalu di saat Guo baru saja berangkat, Lin pun datang mengunjungi Guo sebab Guo tidak memberitahukan keberangkatannya pada Lin. Alhasil, Lin hanya mengirim pesan pada Guo. Membaca pesan tersebut membuat Guo langsung menghubungi Lin. Mengetahui kepergian Guo membuat Lin tidak bisa berkata-kata dalam sekejap dan Lin hanya mengatakan bahwa ia merindukan Guo. Di sisi lain, Guo sedang mengobrol dengan supir bus. Perkataan supir bus membuat pikiran Guo terbuka dan ia langsung memutuskan untuk kembali pulang. Sementara itu, Lin sudah sampai di rumah. Kali ini, Lin menghubungi Dong untuk meminta Yo, putrinya, tinggal bersama dengan dirinya dalam beberapa waktu. Karena Guo sangat menyukai Yo. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Guo ada di sana. Kedatangannya benar-benar membuat Lin menjadi sangat terkejut. Lin pun juga langsung memeluk Guo. Pertemuan itu pun membuat mereka mengakui kesalahan masing-masing. Akhirnya hubungan mereka kembali membaik dan mereka terus berciuman dengan begitu mesra. Di hari berikutnya, Guo baru saja terbangun, tetapi ia sudah langsung berada di pelukan Lin. Mereka juga saling mengobrol bersama. Bahkan Guo benar-benar terlihat sangat nyaman berada di pelukan Lin. Lalu ketika mereka ingin pergi, Jiang malah ada di sana dan melihat kebersamaan mereka. Pertemuan itu pun membuat Guo merasa sangat gugup. Kemudian Lin bergegas pergi untuk mengantarkan Guo. Sesampainya di lokasi latihan, mereka malah melihat sepasang kekasih yang sedang bertengkar. Hal tersebut membuat Guo bertanya-tanya apakah setelah menikah, pertengkaran akan lebih sering muncul. Pemikiran dan rasa khawatir Guo membuat Lin langsung berusaha menenangkannya. Karena Lin hanya ingin terus bersama Guo dan ia akan mengikuti semua yang Guo inginkan. Saat itu Guo sedang berusaha bersembunyi karena ia takut jika sampai ada yang melihat kebersamaannya dengan Lin. Tetapi hal tersebut malah dimanfaatkan Lin untuk terus menggoda Guo. Lalu mereka pun sudah harus berpisah. Tak berselang lama, Xiaodong juga ada di sana menghampiri mereka berdua. Kali ini Xiaodong meminta tumpangan pada Lin dan akhirnya mereka pun pulang bersama. Kemudian saat Guo sedang merapikan beberapa barang di kamar asrama, ia dihampiri oleh Zong. Namun mereka tidak terlalu lama mengobrol. Dan setelah Zong keluar dari kamar Guo, ia langsung mengajak Lin untuk kembali menggosipkan hubungan Xiaodong dan Zong. Padahal saat itu Lin sedang bersama Xiaodong. Keesokan harinya tibalah waktu turnamen snooker Tiongkok. Kali ini Lin dengan gagah ingin mengikuti turnamen tersebut. Namun di babak pertama Lin sudah harus melawan Xiaodong. Sementara itu Guo hanya bisa menonton turnamen itu dari siaran langsung. Lalu pertandingan pun dimulai. Tak disangka ternyata Pak He juga melihat pertandingan tersebut. Keberadaan Pak He benar-benar membuat Lin menjadi sangat terharu. Lin pun memberikan salam penghormatan pada Pak He. Di sisi lain, Guo terus sibuk dengan latihannya. Zong juga ada di sana untuk memperhatikan setiap permainan Guo, karena Guo akan melawan salah satu pemain terhebat. Sementara itu, pertandingan antara Lin dan Xiaodong masih terus berlangsung. Beruntung Lin berhasil memenangkan turnamen tersebut. Setelah pertandingan selesai, Lin memberanikan diri untuk menemui Pak He. Pertemuan itu benar-benar penuh dengan rasa haru karena mereka sudah sangat lama tidak pernah bertemu sebab hubungan mereka yang pernah tidak baik di masa lalu.
Lalu mereka pun bersama-sama pulang ke rumah Pak He untuk bertemu dengan istrinya. Pertemuan itu membuat istri Pak He terlihat sangat bahagia. Saat itu Lin terlihat begitu perhatian pada Pak He dan ternyata Jia adalah putri Pak He. Kali ini mereka berkumpul untuk makan bersama. Jiang juga sempat menghubungi Zong untuk membagi keseruan itu. Tak disangka Zong malah mengajak Guo menyapa Pak He. Perbincangan tersebut benar-benar membuat Guo menjadi sangat gugup. Dan ketika panggilan video itu berakhir, Lin langsung memberitahu Pak He jika Guo adalah kekasihnya. Mengetahui hal tersebut membuat Pak He merasa sangat bahagia. Istri Pak He juga bersedia menjadi keluarga Lin di saat Lin ingin membawa keluarganya bertemu dengan keluarga Guo, sebab Lin hanya memiliki Pak He. Hal itu pun membuat Lin menjadi sangat terharu dengan kebaikan hati Pak He dan istrinya. Beberapa hari kemudian turnamen kembali diadakan. Saat itu lagi-lagi Lin berhasil memecahkan rekor. Jiang dan King Yan juga ikut bertanding dalam turnamen tersebut. Sementara itu Guo menghampiri Zong dengan perasaan yang sangat bahagia karena akhirnya Lin masuk ke babak final. Dan keesokan harinya Lin sudah memasuki babak final. Tak disangka Lin benar-benar memiliki kehebatan yang luar biasa karena Lin berhasil memenangkan turnamen tersebut. Semua orang yang mendukung Lin merasa begitu bangga dan bahagia atas kemenangan Lin. Guo juga sampai merasa terharu dengan keberhasilan Lin. Di hari berikutnya Guo sedang berada di bandara, tetapi tiba-tiba saja ia dikejutkan atas kedatangan Lin. Namun kali ini Guo harus berusaha membuat orang-orang tidak terlalu mengenal Lin karena Lin sedang menjadi trending topik atas kemenangan yang berhasil ia raih. Guo juga memberitahu Lin bahwa beberapa hari ini Pak He terus menghubungi ibunya untuk mengobrolkan masa lalu. Lin pun mengajak Guo untuk bertemu dengan Pak He. Ajakan tersebut benar-benar membuat Guo menjadi sangat panik. Tetapi Guo tetap merasa begitu bahagia. Kemudian ketika berada di pesawat, Guo terus mendengar para pramugari yang sangat mengidolakan Lin. Mereka juga tidak berhenti memuji ketampanan Lin. Tak berselang lama tiba-tiba saja Lin malah ada di sana menghampiri Guo. Kebersamaan mereka pun hampir saja membuat pramugari itu merasa curiga. Hal tersebut langsung membuat Guo menghindari Lin. Di malam hari, Lin terus saja memberikan perhatiannya pada Guo di saat semua orang sedang tertidur lelap. Kebaikan Lin selalu berhasil membuat Guo merasa terharu karena Lin benar-benar terlihat sangat mencintai Guo. Alhasil, Guo memberikan sebuah kecupan mesra untuk Lin. Saat itu Guo baru saja tiba di luar negeri. Lin juga ada di sana bersamanya dan mereka langsung pulang ke rumah. An Mei pun ikut pergi bersama mereka. Sesampainya di rumah, Guo mendapati seisi rumah yang masih sama seperti sebelumnya. Tian juga menyambut mereka dengan penuh kegembiraan. Namun Tian sedang terburu-buru pergi sebab ia diminta oleh Xiaodong untuk kembali ke Tiongkok. Lalu Lin memutuskan untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Sementara itu Guo terus melihat konferensi pers yang dilakukan Lin. Tak disangka semua jawaban Lin terdengar begitu mengesankan. Bahkan Lin juga tidak menutupi dirinya yang sudah memiliki kekasih. Hanya saja Lin belum bisa mengumbar jati diri Guo sebagai kekasih hatinya. Tetapi video tersebut membuat Guo menjadi sangat tersentuh. Tak berselang lama, Lin pun mendekati Guo setelah ia selesai membersihkan diri. Namun Guo terus menghindari Lin karena ia juga ingin membersihkan diri terlebih dahulu. Setelah itu Guo langsung masuk ke kamar untuk menemui Lin. Tetapi Lin malah sedang sibuk dengan laptopnya. Alhasil Guo berusaha menggoda Lin dengan tatapannya. Hal tersebut benar-benar berhasil membuat Lin tergoda dan mereka pun berciuman dengan begitu mesra. Lalu ketika Guo berada dalam pelukan Lin, mereka terus saling mengobrol. Obrolan itu membuat mereka kembali mengingat kenangan indah di antara mereka berdua. Tak hanya itu, Guo juga tidak berhenti mengajak Lin membicarakan kisah asmara Xiaodong dan Zong. Sebab Guo terlihat sangat berharap mereka bisa kembali bersama.
Kemudian di tengah obrolan mereka tiba-tiba saja Anmei mengetuk pintu kamar. Kali ini Anmei memberitahukan bahwa ia ingin berlatih biliar. Mengetahui hal itu membuat Lin ingin menemani Anmei. Lin juga mengatakan pada Guo jika Anmei akan segera pensiun. Hal tersebut membuat Lin ingin mengajak Anmei untuk menghabiskan waktu dengan penuh kebahagiaan. Guo juga bersedia menemani mereka berdua dan membagi kebahagiaan itu. Setelah selesai bersiap, mereka pun bergegas pergi ke sebuah tempat biliar. Di sana, Lin bertemu dengan teman-temannya. Lin juga membantu Anmei dan Guo berlatih biliar. Lalu ketika Lin sedang bermain bersama temannya, Guo dan Anmei terus memandangi Lin sembari mengobrolkan kepribadian Lin. Tak disangka, Lin benar-benar berhasil membuat orang terdekatnya menganggap dirinya sosok yang sangat berarti karena kemurahan hati yang ia miliki. Di malam hari, Guo menyusul Lin yang keluar dari ruangan biliar. Kali ini mereka terus saja bermesraan. Anmei juga ada di sana bersama mereka. Lin pun memang sangat bermurah hati pada orang yang bahkan tidak ia kenali. Namun lagi-lagi, Lin dan Guo malah memperlihatkan keromantisan mereka di hadapan Anmei, sampai membuat Anmei menjadi salah tingkah. Kemudian mereka pergi ke sebuah kedai untuk menikmati mie. Kebersamaan itu benar-benar membuat mereka mengobrolkan banyak hal bersama. Lalu mereka pun pulang ke rumah. Saat itu Guo terus meminta Lin untuk mengobrol bersamanya. Kali ini Lin memberitahu Guo alasan mengapa ia menolak menjadi pemimpin klub kota Dongxing untuk menggantikan Jiang. Ternyata Lin takut jika ia sampai mengecewakan Pak He. Apalagi Jiang sudah begitu lama memimpin klub tersebut. Mendengar semua itu membuat Guo terus mendukung Lin tentang apapun keputusan yang Lin berikan. Guo juga menghibur Lin, tetapi Anmei malah memergoki keromantisan mereka berdua. Saat itu turnamen biliar putri kembali dimulai. Pertandingan kali ini benar-benar terlihat sangat menegangkan. Lin juga terus menonton pertandingan tersebut walaupun hanya dari siaran langsung. Keluarga Guo pun begitu setia menyaksikan pertandingan itu dari layar TV mereka. Beruntung Guo berhasil memenangkan babak tersebut dan akan segera masuk ke babak selanjutnya. Keesokan harinya, Guo dan Lin masih belum bisa bertemu. Akhirnya mereka hanya mengobrol lewat panggilan video. Saat itu Guo terlihat sedikit khawatir karena ia akan segera bertanding dengan lawan yang sangat hebat. Namun lawan tersebut adalah Sue, temannya sendiri. Mengetahui hal itu membuat Lin langsung menenangkan Guo jika semuanya akan baik-baik saja. Di hari berikutnya pertandingan akan segera dimulai. Kali ini Guo dan Sue sedang mengobrol bersama. Lalu mereka pun bergegas masuk ke arena pertandingan. Lin juga ada di sana menyaksikan pertandingan tersebut. Tak disangka saat itu menjadi momen yang begitu mengesankan karena Lin dengan berani mengungkapkan perasaannya pada Guo di hadapan semua orang. Hanya saja Lin tidak memberitahukan bahwa Guo memang sudah menjadi miliknya. She's so perfect. And I may need to spend the rest of my life seeking for love. Kemudian pertandingan pun dimulai dan lagi-lagi Guo berhasil memenangkan babak tersebut yang membuatnya masuk semifinal. Tak hanya Guo, Anmei juga berhasil masuk ke babak semifinal dan membuat semua rekannya merasa sangat bangga. Kemudian Guo langsung menemui Lin yang sudah menantikan dirinya. Keberhasilan Guo membuat Lin mengajaknya ke suatu tempat. Di sana mereka terlihat sangat bahagia. Ternyata tempat itu adalah tempat pertama kali mereka bertemu. Saat itu Lin juga mengajak Guo untuk bernostalgia tentang pertemuan mereka. Bahkan Lin tidak malu memeragakan apa yang Guo lakukan di malam pertama mereka bertemu. Kemudian mereka pun pulang ke rumah. Kali ini Lin dan Anmei mengobrol bersama. Namun ketika Lin menerima telepon dari seseorang, raut wajahnya langsung berubah drastis. Bahkan Lin memberitahu Guo bahwa ia harus segera pergi dan tidak bisa menyaksikan pertandingan Guo. Keesokan harinya tibalah waktu yang sangat dinanti-nanti karena pertandingan hari itu akan menentukan juara dunia biliar wanita. Tak disangka Guo berhasil mengalahkan Cheng Yan di babak semifinal.
Lalu ketika jam istirahat tiba, Guo baru mengetahui jika anggota klub Dongsing sudah kembali ke Tiongkok dan hanya menyisakan Liu Shiran. Mendengar hal itu langsung membuat Guo menghubungi Lin. Ternyata Pak He meninggal dunia. Kabar duka itu membuat Lin harus segera kembali ke Tiongkok. Namun ia tetap menenangkan Guo agar Guo fokus dengan pertandingannya. Tetapi Guo benar-benar sangat sedih mendengar kabar tersebut. Sementara itu, Lin terus mengingat kenangannya bersama Pak He di masa lalu. Sebab Pak He benar-benar bersikap baik pada Lin seperti orang tuanya sendiri. Ingatan tersebut benar-benar membuat Lin merasa sangat sedih. Di malam hari, akhirnya Lin dan An Mei tiba di rumah Pak He. Ia juga sempat bertemu dengan ibu Guo. Lalu ketika Lin menghampiri istri Pak He, mereka langsung menangis karena rasa duka yang masih menyelimuti keluarga mereka. Dan saat Lin memberikan penghormatan terakhirnya pada Pak He, Lin benar-benar terlihat sangat terpukul. Karena ia harus kehilangan orang yang begitu berarti dalam hidupnya. Kerabat dekat mereka pun merasa iba melihat Lin. Kemudian Jiang dan Lin terus menemani Pak He. Jiang juga memberitahukan tentang pesan terakhir yang Pak He sampaikan padanya. Ternyata Pak He sangat mendukung apapun keputusan Lin. Hubungan Jiang, Lin dan Pak He benar-benar sudah seperti keluarga kandung. Tetapi mereka harus berusaha menerima kenyataan bahwa Pak He telah meninggalkan mereka untuk selamanya. Keesokan harinya, Guo harus kembali mengikuti pertandingan final. Walaupun ada banyak hal yang ia pikirkan, namun Guo dan Liu Shiran sama-sama menguatkan satu sama lain. Lalu pertandingan pun dimulai. Tak disangka akhirnya Guo benar-benar berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Keberhasilan Guo membuat semua orang bersorak dengan penuh kebahagiaan. Saat itu Lin dan Jiang sedang melihat ruang biliar tempat mereka berlatih bersama Pak He. Lalu mereka pun menemui anggota klub yang lainnya di sebuah ruangan. Semua anggota klub sangat memahami betapa hancurnya perasaan Lin. Keesokan harinya, Guo sudah tiba di Tiongkok. Kali ini, ia dan Xiaodong akan menghadiri acara upacara penghormatan Pak He. Sesampainya di sana, mereka pun bertemu dengan Lin dan anggota klub yang lain. Tetapi kondisi Lin belum membaik karena rasa duka masih menyelimutinya. Lalu upacara penghormatan pun dilangsungkan. Semua orang di sana terlihat begitu sedih sebab kehilangan sosok seperti Pak He. Jiang juga mengatakan di hadapan semua orang bahwa keinginan terakhir Pak He adalah mengamanahkan Lin untuk mengambil alih posisi penanggung jawab klub kota Dongxin. Dan hal itu sudah disetujui oleh Lin. Kemudian saat upacara selesai, Guo langsung menghampiri Lin di mobilnya. Kali ini Guo tidak takut dilihat oleh orang lain karena ibunya juga sudah mengetahui hubungan mereka berdua. Bahkan Xiaodong berbaik hati dengan mengatakan bahwa ialah yang menjodohkan Guo dan Lin. Hal itu membuat mereka bergegas pergi ke klub kota Dongxin. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Cheng Yan. Pertemuan tersebut membuat Guo memperlihatkan rasa cemburunya. Tetapi Lin terus berusaha meyakinkan Guo. Lin juga memilih untuk beristirahat di pangkuan Guo. Melihat kondisi Lin benar-benar membuat Guo merasa sangat sedih. Di malam hari, Lin kembali mengingat perkataan Dong yang menyarankannya untuk memiliki keluarga. Hal itu membuat Lin langsung memandang Guo yang sedang tertidur. Tak berselang lama, Wei membangunkan mereka. Karena Guo tidak diizinkan pulang larut malam, sebab keluarga Guo sudah menunggu dirinya di rumah. Lalu Lin pun mengantarkan Guo pulang ke rumah. Selama di perjalanan, Guo mulai melihat Lin yang sudah sangat sibuk dengan urusannya. Tak berselang lama, akhirnya mereka tiba di rumah Guo. Sebelum berpisah, Guo masih terus memperlihatkan kepeduliannya pada Lin. Guo juga mengerti kesibukan dan tanggung jawab Lin. Hal tersebut benar-benar begitu Lin syukuri. Bahkan keberadaan Guo sudah membuat Lin merasa sangat tenang. Mereka juga saling berpelukan dengan penuh kehangatan. Setelah itu, ketika Lin kembali ke klub Dongxin, ia langsung disambut dengan beberapa rekan senior karena mereka ingin mengajak Lin membicarakan hal penting.
Tak disangka Lin pun segera menuruti ajakan tersebut. Saat itu Lin berkumpul di ruang biliar bersama teman-temannya. Kali ini Lin mendiskusikan beberapa hal untuk kemajuan klub kota Dongxing dan mereka akan bersama-sama mengumpulkan uang demi mengikuti beberapa turnamen agar rencana perkembangan klub kota Dongxing bisa dilaksanakan dengan baik. Lalu tiba-tiba saja Lin mendapatkan pesan dari Guo jika ia diundang oleh nenek Guo untuk makan bersama keluarga mereka. Pesan itu benar-benar membuat Lin menjadi sangat terkejut. Guo juga kembali memberitahu bahwa neneknya begitu memuji Lin. Kabar tersebut membuat Lin merasa bahagia. Ia pun langsung bersedia menerima undangan Guo. Tetapi makan bersama itu akan sedikit tertunda sebab kejuaraan dunia Guo akan berlangsung sebentar lagi. Mengetahui hal tersebut membuat Guo tidak mempermasalahkannya sama sekali karena mereka masih akan memiliki banyak waktu luang. Akhirnya Guo pun menghubungi Lin untuk mengajaknya mengobrol. Tak disangka obrolan mereka malah membuat Lin kembali mengingat kenangannya bersama Pak He. Hal itu membuat Lin merasa begitu sedih. Keesokan harinya, Guo baru saja terbangun. Saat itu ia mendapati ponselnya yang masih terhubung dengan Lin. Hal tersebut membuat Guo merasa sangat bahagia. Guo juga bersikap manja pada Lin walaupun hanya lewat sambungan telepon. Kemudian Lin mulai membersihkan kamar asrama yang akan ia tempati. Lin juga terlihat begitu bersemangat menjalankan tanggung jawab barunya. Lalu Lin kembali dihampiri oleh para seniornya. Kali ini para senior terlihat tidak menyetujui saran yang Lin berikan. Namun Lin tetap berusaha menjelaskan pada mereka bahwa tujuan program Lin demi kebaikan semua orang. Beberapa hari kemudian Lin pergi menjenguk Jiang di rumah sakit. Kali ini mereka mendapatkan kabar baik bahwa Jiang sudah diperbolehkan pulang. Hal tersebut langsung membuat Lin membawa Jiang beristirahat di gedung biliar miliknya. Saat itu tiba-tiba saja Guo sudah berada di ruang latihan klub kota Dongxing. Kehadiran Guo membuat para murid langsung menghampirinya. Tak berselang lama Lin juga ada di sana. Kali ini Lin terus saja bersikap romantis pada Guo, padahal ada banyak orang di ruangan tersebut. Lalu Lin bergegas pergi membawa Guo melihat kamarnya. Di ruangan itu mereka masih terus mengobrol. Guo pun memberikan kabar baik jika satu persatu anggota keluarganya mulai menyukai Lin dan merestui hubungan mereka. Tak hanya itu, Guo juga memberitahu bahwa ia sudah telat menstruasi selama seminggu. Hal tersebut langsung membuat Lin memeluk Guo untuk menenangkannya. Karena Lin akan terus berada di sisi Guo, Lin juga bergegas pergi membeli test pack untuk memastikan kondisi Guo. Saat itu Guo sedang memeluk Lin karena ternyata Guo tidak hamil. Kenyataan tersebut tidak dipermasalahkan sama sekali oleh Lin sebab Lin hanya ingin terus bersama Guo. Mereka juga selalu saja bersikap romantis. Tak berselang lama An Mei pun ada di sana. Kali ini ia memberitahu bahwa Cheng Yan sudah menunggu Lin di ruang rapat. Hal itu membuat Guo merasa sedikit cemburu. Tetapi urusan pekerjaan terpaksa membuat Lin dan Cheng Yan saling berhubungan. Lalu Lin meminta An Mei untuk memberitahu Cheng Yan jika rapat mereka akan sedikit tertunda karena Lin ingin bertemu dengan keluarga Guo. Lin juga terus menggendong Guo sampai mereka berada di kamar asrama. Di sana Guo mengambil sebuah korek api. Ia pun meminta agar Lin membuat sebuah permohonan. Ternyata keinginan Lin sangatlah sederhana karena Lin hanya berharap jika pertemuannya dengan keluarga Guo berjalan lancar. Tak berhenti di sana, Lin juga masih terus ingin menggoda Guo. Tetapi Guo menolaknya sebab mereka harus datang tepat waktu untuk bertemu keluarga Guo. Kemudian mereka bergegas pergi ke rumah Guo. Sesampainya di sana, Lin terlihat begitu gugup. Namun ketika Lin bertemu dengan ayah Guo, ia langsung disambut dengan sangat baik. Xiaodong juga ada di sana bersama mereka. Tak disangka ternyata ayah Guo sangat kagum atas semua usaha yang Lin lakukan. Lalu mereka pun makan bersama. Kali ini nenek Guo memperlihatkan bahwa ia juga menyukai kepribadian Lin.
Karena Lin sudah banyak membantu Tian selama ia berada di luar negeri. Dan ketika ayah Guo pergi untuk mengurus kesibukannya, Lin langsung sedikit mengobrol tentang Tong. Ternyata mereka mengenal satu sama lain. Melihat kebersamaan mereka membuat Guo segera memanggil Lin. Karena Guo takut jika Tong sampai mengatakan hal yang menyakiti perasaan Lin. Saat itu, Lin dan Guo menyiapkan hidangan buah. Sebab tidak lama lagi, ibu Guo akan pulang ke rumah. Tak berselang lama, tiba-tiba saja ibu Guo sudah berada di belakang mereka. Kali ini ibu Guo langsung mengajak Lin dan Xiaodong untuk berbincang dengan dirinya. Tetapi sebelum mereka menemui ibu Guo, Guo terus saja memberikan beberapa saran agar Lin bisa memaklumi ibunya. Guo juga tidak berhenti memberitahu Lin bahwa ia akan berada di pihak Lin apapun yang terjadi. Bahkan sebelum masuk ke ruangan, Guo masih sempat mengatakan jika ia sudah memilih Lin untuk seumur hidupnya. Alhasil mereka pun segera menemui ibu Guo. Tak disangka pertemuan tersebut berjalan dengan begitu baik, sebab ibu Guo terlihat sangat mengagumi Lin karena usaha yang selama ini Lin lakukan. Setelah obrolan itu selesai, ibu Guo langsung memberitahukan tentang pesta olahraga dalam ruangan. Kali ini ada banyak sekali jenis olahraga biliar yang bisa mereka ikuti. Dan tak disangka Lin bersedia mengikuti semua jenis perlombaan tersebut. Tetapi Guo malah terlihat bahwa ia tidak rela jika Lin harus berusaha dengan begitu keras. Walaupun Lin memang memiliki kehebatan yang luar biasa. Namun Lin tetap dengan keputusannya. Tak hanya itu, mereka semua juga dibuat terkejut dengan perkataan ibu Guo yang mengatakan bahwa Lin sudah resmi menjadi ketua tim biliar Tiongkok. Ibu Guo pun memberikan selamat atas hal baik yang berhasil dicapai Lin. Setelah itu mereka bergegas untuk pergi dari rumah Guo. Namun Guo malah langsung memeluk Lin karena ia merasa sangat terharu dan bahagia atas pencapaian Lin. Lalu Lin pun mengajak Guo ke suatu tempat. Ternyata Lin membeli sebuah motor sebagai bentuk hadiah untuk Guo. Tak hanya itu, Lin juga menghadiahkan rumah yang pernah mereka tinggali di luar negeri khusus untuk Guo. Hadiah tersebut benar-benar membuat Guo merasa sangat tidak menyangka. Tak berselang lama, motor Lin pun ada di sana dan mereka langsung saling memakaikan helm satu sama lain. Sebelum akhirnya mereka mengendarai motor tersebut dengan begitu bahagia. Dan ketika mereka tiba di halaman rumah Guo terus memberikan ciumannya pada Lin sampai membuat mereka saling berciuman. Saat itu Lin sedang berkumpul dengan semua rekannya untuk membagi para penanggung jawab turnamen. Kemudian pertemuan mobilisasi pra-turnamen pun dilakukan. Kali ini pelatih utama timnas biliar mengumumkan beberapa orang yang akan mengikuti pertandingan di masing-masing jenis permainan biliar. Tak disangka nama Lin benar-benar ada di semua jenis permainan biliar. Dan keesokan harinya, Lin sedang melatih anggota klub. Tak berselang lama, Guo juga ada di sana. Saat itu Guo terlihat sangat khawatir karena melihat Lin yang terus memegang bahu bagian kanannya. Lalu Lin langsung mengajak Guo ke kamar asramanya. Di sana Guo terus bersikap manja sebab ia sangat bahagia memiliki Lin. Tetapi Guo ingin melihat data-data pertandingan Lin di masa lalu. Keinginan itu pun langsung diberikan oleh Lin. Hanya saja Pak He benar-benar menyimpan data tersebut dengan baik. Setelah mereka berhasil menemukan semua kenangan itu, Lin dan Guo bergegas kembali ke kamar asrama. Kali ini Guo ingin membantu membersihkan wajah Lin dengan mencukur semua kumis dan jenggot yang ada di wajahnya. Kebersamaan tersebut juga terus saja terlihat begitu romantis. Di hari berikutnya, semua para pemain mulai berlatih di markas. Tak hanya Lin dan Guo yang bisa menghabiskan waktu di sana dengan berlatih bersama, tetapi Xiaodong dan Zhong juga mendapatkan kebersamaan itu untuk berlatih. Tak berhenti di sana, Lin pun memperlihatkan kehebatannya di hadapan semua orang agar mereka bisa mempelajari teknik bermain Lin. Lin juga tidak berhenti melatih Guo sampai membuat bola-bola biliar itu membentuk love yang sempurna. Di malam hari, Lin dan Guo berjalan-jalan bersama sembari menikmati udara malam. Mereka juga saling mengobrol bersama dengan penuh kebahagiaan. Kemudian ketika Guo kembali ke kamar asrama, ia terus saja mengajak Zhong untuk menceritakan masa lalu Lin.
karena mereka sudah berteman sejak kecil. Setelah obrolan itu selesai, Guo langsung mendapatkan pesan dari Lin. Ternyata Lin sudah menduga bahwa mereka sedang membicarakan masa lalunya. Tetapi tiba-tiba saja Lin meminta Guo untuk membuka jendela kamarnya. Tak disangka Lin benar-benar sangat romantis sebab ia meletakkan sebuah coklat di jendela tersebut. Hal itu pun berhasil membuat Guo merasa begitu bahagia. Sementara itu, Lin sedang bersama Jiang dan Xiaodong. Kali ini Xiaodong dan Lin berlatih bersama untuk memperlihatkan kehebatan masing-masing. Kebersamaan mereka membuat Lin sangat berterima kasih pada kedua temannya itu karena mereka terus mendukung dan membujuk Lin untuk kembali ke dunia biliar. 2 bulan kemudian, saat itu semua para pemain biliar sudah mendarat untuk mengikuti pertandingan. Namun ada seorang laki-laki yang terlihat ingin mendekati Guo. Hal tersebut benar-benar membuat Lin terlihat sangat cemburu. Lalu ketika Guo berada di kamar hotel, Zong langsung menyadarkan Guo bahwa Lin sedang cemburu karena melihat tingkah laki-laki yang menghampiri Guo. Hal tersebut membuat Guo bergegas pergi menemui Lin. Tetapi ketika Guo sudah berada di kamar Lin malah mengira jika Guo adalah Jiang. Guo juga baru menyadari bahwa Lin benar-benar sedang begitu cemburu. Sampai ketika Lin mengetahui bahwa orang yang ada di kamar itu adalah Guo, ia langsung menjadi sangat terkejut. Namun Guo malah terus menertawai tingkah Lin. Saat itu Lin baru saja selesai membersihkan diri dan Lin benar-benar tidak mau mengakui bahwa dirinya sedang cemburu. Tetapi Guo tetap berusaha menghibur Lin. Namun tak disangka Lin malah mengajak Guo menikah agar tidak ada satu orang pun yang bisa mendekati mereka berdua. Tetapi ajakan itu membuat Guo merasa sangat terkejut. Akhirnya Lin berusaha memahami respon Guo dan mereka memutuskan untuk mengobrolkan hal yang lain. Keesokan harinya, ketua pelatih mengumpulkan semua pemain. Lin juga memberikan beberapa kalimat untuk membuat mereka bersemangat dalam bertanding. Lalu ketika mereka semua memasuki area pertandingan, mereka langsung disambut dengan sorak-sorai para penonton. Kemudian Lin mulai bertanding mewakili negaranya. Tak disangka Lin benar-benar berhasil memenangkan pertandingan itu dan mendapatkan medali emas pertama. Tak hanya Lin, Cheng Yan juga mendapatkan medali perak dalam pertandingannya. King Yan pun menyusul dalam kemenangan tersebut dan mendapatkan medali emas sama seperti Lin dalam jenis pertandingan yang berbeda. Kemenangan mereka benar-benar membuat semua anggota tim merasa sangat bahagia. Bahkan Lin memberikan salah satu medali emasnya untuk Guo, sebelum nantinya Guo sendiri yang akan mendapatkan medali emas dalam pertandingannya. Lalu di hari ke-6 pertandingan, tibalah waktu Lin melawan Xiaodong. Namun kondisi bahu Lin terlihat tidak membaik. Hal itu pun baru diketahui Guo dari Zong. Jika di malam hari Lin memanggil dokter tim untuk mengobatinya. Dan pertandingan kali ini berhasil dimenangkan oleh Xiaodong. Tak hanya Xiaodong, Guo juga berhasil memenangkan babak pertama pertandingannya. Setelah itu, ketika jam istirahat tiba, Guo terus mengkhawatirkan kondisi Lin. Ia pun segera menemui Lin di ruang berobat. Kali ini mereka saling menyemangati satu sama lain. Guo juga menemani Lin menghabiskan makanannya. Lalu Guo kembali melanjutkan pertandingan. Dan lagi-lagi ia terus saja berhasil memenangkan babak pertandingan tersebut. Namun di babak terakhir, Zong lah yang mendapatkan medali emas. Sementara Guo hanya menerima medali perak. Tetapi kemenangan itu tetap membuat mereka merasa sangat bahagia. Di hari berikutnya, pertandingan kembali dimulai. Kali ini Guo berhasil mendapatkan medali emas pertamanya. Hal itu membuat semua orang merasa begitu bangga pada Guo. Lalu di malam hari tibalah waktu pertandingan terakhir. Kali ini pertandingan tim snooker regu pria akan segera dimulai. Tak disangka tim Lin, Xiaodong dan Jiang berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Bahkan Lin lah yang menutup pertandingan itu dengan kemenangan. Keberhasilan tersebut benar-benar membuat semua orang merasa sangat bahagia dan terharu karena akhirnya mereka berhasil menjadi juara pertama di turnamen tersebut.
Kemudian setelah semua orang meninggalkan area pertandingan, Lin, Jiang, dan Xiaodong tetap ada di sana. Kali ini mereka mengobrol bersama untuk mengingat masa lalu masing-masing, serta usaha mereka bisa sampai di titik itu. Mereka juga sempat berfoto bersama untuk mengabadikan momen bahagia tersebut. Saat itu Lin sedang melihat beberapa postingan dan komentar Guo yang ada di akun kedua sosial medianya. Hal tersebut membuat Lin mengetahui bagaimana sebenarnya perasaan Guo ketika berada di dekatnya. Tak berselang lama Guo pun ada di sana. Kedatangannya langsung diketahui oleh Lin. Ternyata akun tersebut sengaja Guo berikan pada Lin. Tak disangka Lin sangat menyukai apa yang Guo berikan padanya. Kemudian semua pemain bersiap untuk bertemu dengan para penggemar yang sudah menunggu di luar gedung. Mereka juga bergegas masuk ke bus untuk kembali ke hotel. Kali ini banyak sekali penggemar wanita yang meminta tanda tangan Lin. Guo yang mengetahui hal itu hanya bisa memandang Lin dari kejauhan. Lin juga memandang Guo dengan penuh cinta. Keesokan harinya, Lin, Guo, dan teman dekat mereka sedang bersiap untuk berjalan-jalan bersama. Selama di perjalanan, Lin dan Guo terus saja saling bermesraan tanpa memperdulikan rekan lain. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka sampai di suatu tempat. Di sana rekan Lin langsung bersenang-senang bersama, sementara Lin masih sibuk mengeringkan rambut Guo. Kebersamaan itu terus saja membuat mereka berciuman dengan begitu mesra. Di malam hari, Lin dan Guo sedang menikmati keindahan kembang api bersama. Bahkan Lin tidak berhenti untuk terus menggoda Guo. Lalu mereka juga bertemu dengan Zheng Yi. Kali ini mereka mengobrol dengan begitu seru. Tak berselang lama teman-teman mereka yang lain pun ada di sana. Namun, tak disangka suasana saat itu menjadi berubah. Karena tiba-tiba saja Lin memainkan gitar dan bernyanyi khusus untuk Guo. Nyanyian tersebut membuat mereka kembali mengingat semua kenangan di masa lalu. Guo juga sangat terharu atas apa yang Lin lakukan. Saat itu mereka terlihat sama-sama bersyukur memiliki satu sama lain, sebab kehadiran Guo berhasil mengembalikan hidup Lin ke jalan yang ia inginkan. Tak berhenti di sana, Lin juga melamar Guo dengan begitu romantis, dan tanpa berlama-lama Guo langsung menerima lamaran Lin, sampai membuat semua teman-teman mereka merasakan kebahagiaan itu. 3 tahun kemudian, saat itu Lin dan Jiang sedang bermain biliar bersama. Kali ini Lin ingin pensiun dari jabatannya sebagai pemimpin klub kota Dongxin dan Jiang akan kembali memimpin klub tersebut. Namun Jiang meminta agar Lin membantu menjaga anaknya yang bernama Shito selama liburan musim dingin. Hal itu pun langsung disetujui oleh Lin. Bahkan Lin membawa Shito ke luar negeri sebab Lin melihat Shito sangat menyukai permainan biliar. Tak berselang lama, Guo pun ada di ruangan biliar itu. Hubungan mereka juga terlihat begitu dekat, selayaknya anak dan orang tua kandung. Lalu Xiaodong pun ada di sana. Kedatangannya membuat Shito terlihat sangat bahagia. Bahkan hubungannya dengan Shito juga begitu akrab. Kemudian Lin mengajak Guo untuk makan bersama. Kali ini Lin masih tetap bersikap romantis seperti sebelum mereka berdua menikah. Tak disangka, Lin kembali membawa Guo ke tempat pertama kali mereka bertemu. Bahkan, Lin memesan tempat itu khusus untuk Guo. Dan Lin terus saja berhasil membuat Guo merasa sangat bahagia. Kenangan di tempat tersebut juga tidak akan pernah hilang selamanya. Tamat ending yang sangat membahagiakan. Jadi itulah pembahasan drama Cina Amidst a Snowstorm of Love episode 1-30. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Laki-laki yang mencintaimu pasti akan berusaha melakukan apapun untukmu. Dan beruntunglah kalian jika dicintai dengan laki-laki yang cintanya begitu besar dan tulus. Karena ia tidak akan pernah berhenti membuat wanitanya merasa bahagia. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai sekarang ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.